Oke, selamat malam kakak semua. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan oleh kakak semua menyempatkan waktunya pada malam hari ini di jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, saat ini Pak Robert sudah jam 10 ya Pak di sana ya, karena di sana adalah Wita ya jamnya di Manado. Nah, kakak semua, marilah kita menjadi kelas kosong supaya apa yang disampaikan oleh Pak Robert bisa menjadi ilmu atau jadi suatu kegiatan yang bisa kita impartasikan dan kita bagikan kepada banyak orang dan kita menjadi banyak manfaat bagi banyak orang seperti kakak Tanti yang telah mendapatkan 3 unit mobil dan Ko Bahar yang dari Medan dapat 1 unit mobil dan Pak Rahmat yang dari Medan juga dapat dari Lampung 1 unit mobil dan ada Ibu Kristina sendiri, saya kurang tahu beliau dari mana, itu dapat 1 unit mobil juga. Nah, supaya tidak berlama-lama lagi, gimana sih caranya mereka bisa dapat itu? Langsung saya serahkan langsung kepada konseptor Mega Pro yaitu Pak Robert Dede Bangun. Saya persilakan Pak. Ya, selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri juga ada hadir pada malam hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, terima kasih untuk malam hari ini, di mana saya ini di kamar di Hotel Swiss Bell di Manado, ya, di mana lebih kurang sekitar kemarin 260 orang ikut hadir di dalam soft launching kita di Mega Pro Affiliate kita di Kota Manado ini. Ya, begitu luar biasa antusias teman-teman semuanya, ya, menghadiri, ya, bahkan sampai dari mulai kami datang, ya, hari Jumat, ya, malam-malam, ya, sampai hari ini tadi juga, ya, sampai malam juga, ya, hadir table talk kami, ya, untuk lebih paham lagi mereka. Karena apa? Karena memang masih banyak sekali teman-teman yang belum mengerti caranya bagaimana mengambil misi, bagaimana mendaftar dan lain sebagainya. Ya, jadi memang ya saya lihat antusias Kota Manado ini luar biasa. Ya, kemungkinan ya mudah-mudahan bulan 5 nanti ya kita akan kembali datang ke Manado ini dan akan dihadiri oleh 1.000 orang. Ya, itu adalah target saya dan saya yakin dan percaya pasti itu bisa. Ya, karena saya lihat Manado ini bukan sekedar dari Kota Manado saja, dari Tondano, dari Tomohon, ya, dari beberapa daerah di sekitaran Manado ini banyak yang datang ya kemari ke Kota Manado ini. Ya, dan saya juga mengucapkan selamat ya kepada peraih 6 mobil, ya, 2 Calya, 2 Veloz dan 2 Expander, ya, 3 dari Bali, ya, 1 dari Medan, 1 lagi dari Lampung, ya, 1 lagi dari Bekasi, ya. Saya ucapkan selamat, ya. Di sini saya lihat ada Ibu Santi Legawa, ya. Sebelum saya lebih banyak berbicara, ya, saya minta barangkali Ibu Santi bisa testimoni, ya, bagaimana artinya antusias atau gembiranya mendapatkan mobil pada malam hari ini tadi. Oke, silakan Bu Santi dari Bali. Selamat malam Pak Robert. Ya, silakan Ibu. Silakan, Iya. silakan. Malam semuanya, kakak-kakak yang luar biasa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah benar-benar berkat yang luar biasa diberikan kepada saya dan kepada beberapa teman yang bisa
meraih reward mobil di MP 655. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para manajemen semuanya, honor GMA semuanya, dan teruntuk Pak Robert, saya ucapkan terima kasih, salam hormat, berkat Pak Robert membuat konsep seperti ini. Jujur kami sangat-sangat berterima kasih, sangat terbantu, dan mitra-mitra juga sangat terbantu, sangat mudah untuk dijalankan, dan sangat mudah banget untuk meraih reward-nya. Nah, saat itu di tanggal 13 Desember, saat Gebiar di Jakarta, itu kan ada promo ya. Nah, saat promo itu, nah kami kebetulan sama tim duduk bareng kan, saya bilang ini ada promo, saya bilang tuh kan. Nah, saat itu pun kita saat check out bener-bener deg-degan banget. Kenapa? Setiap mau check out hilang kan ininya webnya kan. Setiap check out hilang sampai deg-degan semuanya. Lagi berkali-kali berulang-ulang kami ini kan check out kan. Semua berkat Tuhan. Ya, akhirnya kami bertiga dapat check out di mobil. Nah, check out di mobil masing-masing. Yang berkat Tuhan kami bisa check out itu, yaitu 3 mobil kami dapatkan di saat yaitu tanggal 13 Desember 2025. Dan hari ini tepatnya tanggal 1 Maret akhirnya kami bisa menerima reward yaitu mobil expander, ada 2 di Bali yaitu, dan 1 Calya. Tuh, jadinya 3 mobil ada di Bali. Nah, terima kasih banget sekali lagi. Rasanya nggak bisa berbicara apa-apa. Yang jelas sangat berterima kasih Pak Robert ini dari hati yang paling dalam ya. Karena apa? Kami di GMA selama 4 tahun bukan tidak bersyukur. Kami sangat bersyukur. Kami juga dapat rezeki dari sini. Tapi untuk mendapatkan reward, kami harus ngos-ngosan bersama tim. Itu adalah nyata dan real ya. Bukan berarti tidak bersyukur. Karena dari GMA lah kita akhirnya dipertemukan dengan Mega Pro Affiliate ini, yaitu dari gagasan Pak Robert yang luar biasa. Dengan Mega Pro Affiliate ini, saya yakin semua mitra-mitra akan lebih cepat untuk meraih apa yang dicita-citakan. Dan saya jujur, saya setiap melakukan bisnis apapun, saya yakinkan dulu diri saya. Kalau saya belum yakin, saya belum bisa bertindak. Tapi kalau saya sudah yakin, saya pasti akan lakukan secara maksimal. Karena di sini saya yakin, walaupun pada awalnya mohon maaf, saya boleh dibilang salah satu leader komitmen yang menolak, sangat menolak. Kenapa? Saya tidak tahu awalnya konsep ini adalah seperti ini. Karena jujur dulu saya pernah hancur-hancuran, hancur lebur hidup saya karena investasi. Tapi akhirnya setelah saya ditunjukkan MP-nya, saya dijelasin, Pak Robert jelasin lagi, terus ditambah lagi Pak Kris Sembayang selalu nge-WA, ayo Kak Santi bangkit, bukan? Terus Pak Yudi juga selalu membangkitkan saya, Pak Bobi, ayo Kak Santi pasti bisa, Kak Aciang juga itu pasti bisa. Ada saya pelajari, oh ini kok beda ya, benar-benar beda, tidak ada yang dirugikan. Kita sebagai afiliat tidak dirugikan, perusahaan pun sampai kapanpun tidak akan bisa scam. Karena apapun itu saya selalu juga pelajarin, karena saya tidak mau masuk jurang untuk kesekian kalinya, apalagi mengajak mitra-mitra juga ikut masuk. Untuk kakak-kakak semuanya, ini adalah yang layak untuk kita jalanin. Sekali lagi Pak Robert nggak bisa ngomong apa. Pokoknya saya terima kasih banyak-banyak. Berkat Mega Pro, akhirnya saya bisa meraih reward ini. Jujur, ini adalah sebuah bonus. Maaf, ini nangis. Dia buat pernikahan anak saya. Terima kasih Pak Robert, terima kasih Tuhan, terima kasih semuanya para afiliator, karena ini adalah berkat kerjasama kita semua. Ini adalah gotong royong benar-benar. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Robert. Yo, waduh luar biasa ya. Kapan ini anaknya berumah tangga, Bu? Rencananya? Bulan 11 rencana Pak Robert. Bulan 11. November. Jangan lupa undang kami. Siap Pak Robert. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Robert. Ya, luar biasa, 3 mobil ya Bu Santi dengan grupnya
mereka di Bali bisa mendapatkan 3 mobil. Ya, itu adalah sesuatu yang amazing ya menurut saya ya, dan sebagai sebagai motivasi kita ya, bahwa menjalankan bisnis Mega Pro Affiliate begitu sangat mudah ya, dengan tidak ada, saya lihat ya, Bapak Ibu boleh melihat multi level lain ya, bisa bandingkan dengan sistem yang kita tawarkan ya, di mana hanya dalam tempo ya, boleh dibilang dari 13 Desember sampai hari ini 2,5 bulanan ya, bisa mendapatkan 6 mobil ya, di dalam sampai 4 bulan dari tanggal 18 Oktober ketika pertama kali misi diluncurkan ya, ini bisa menghasilkan 3.800 orang lebih ya, mendapatkan reward dari 300.000 ya sampai 300 juta ya. Nah, itu menurut saya suatu lompatan prestasi ya. Kita akan lihat nanti dalam 1 tahun ini dari Januari sampai akhir Desember nanti ya, kita akan melihat nanti bagaimana omsetnya perusahaan akan memasuki momentumnya ya. Bahkan dari asosiasi kita, biasanya di asosiasi ya, di AP2L itu diumumkan ya, artinya omset satu perusahaan yang besar ya. Mudah-mudahan kita akan masuk ada di 5 besar, 3 besar, bahkan nomor 1 penghasil atau mendapatkan omset yang terbesar di dunia network marketing ya. Untuk itu sekali lagi selamat Ibu Santi ya, dan teman-teman semuanya ya. Apakah di sini ada Bapak Baharjus dari Medan? Atau Ibu Christine dari Bekasi, atau Ibu siapa, aduh saya lupa namanya, dari Lampung, boleh testimoni juga yang sudah mendapatkan mobil. Adakah Berlin? Bentar Pak, saya cek Pak Rahmat, timnya Pak Sumarno, bentar. Oke. Oke, sepertinya beliau tidak hadir Pak, tapi beliau kalau Pak Rahmat datang di acara tanggal 7 Maret nanti Pak. Oh, baik. Oke. Saya teruskan ya. Ya, tanggal 7 Maret. Ya, tanggal 7 Maret itu kita akan mengadakan gebiar yang ketiga. Silaturahmi ya, kita pesta pora di situ, kita kita bersama-sama ya untuk hadir, dan akan dihadiri oleh Wakil Gubernur Bapak Rano Karno juga, dan ada artis ya, dan ada artis-artis lokal juga, artinya artis Mega Pro ya, yang akan ikut hadir, karena dari acara ini adalah dari kita untuk kita ya. Jadi supaya yang sudah mendaftar ya, karena memang mohon maaf kami semuanya, karena kapasitas gedung yang boleh dibilang cukup terbatas ya, sehingga membuat acara ini memang ya, siapa yang rebut-rebutan ya, karena memang program kita dari awal semuanya rebut-rebutan ya, makanya untuk hadir juga harus rebut-rebutan ya. Jadikan bahwa Mega Pro Affiliate ini ketika pagi hari Bapak Ibu gabung ya, itu menjadi gaya hidup ya. Ketika bangun langsung buka Mega Pro Affiliate ya, apakah sudah bergerak atau tidak. Nah, kalau Bapak Ibu belum membuka itu setiap hari, berarti Bapak Ibu belum seorang afiliator Mega Pro yang luar biasa ya. Nah, kalau kami ini bangun pagi aja sebentar udah lihat langsung sudah berapa naiknya. Gitu dia. Nah, itu baru seorang afiliator Mega Pro yang luar biasa ya. Oke. Nah, jadi jangan lupa ya, tanggal 7 Maret jam 3 sore kita akan acara berbuka puasa bersama, dan diharapkan jam 2, setengah 2 sudah hadir di sana, karena untuk registrasi menurut pengalaman kami ya, waktu di Gebiar di tanggal 13 Desember 2025 itu kita 500 orang saja
itu antrinya panjang sekali, gitu ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu jam setengah 2, jam 2 sudah mulai absen di sana ya, supaya kita tidak molor waktunya ya. Jadi itu saja acara kita pada malam hari ini dimulai ya. Kita akan sampai sekarang ini ke sistem kita ya, Mega Pro Affiliate ya. Boleh saya tahu di sini siapa yang baru pertama kali mendengarkan Mega Pro Affiliate ini, atau baru datang di Zoom, atau belum pernah yang selama ini ke pertemuan-pertemuan? Boleh ketik angka 1 ya, supaya kami tahu berapa orang yang di sini yang hadir, yang belum pernah ikutan gitu. Oke, wah cukup banyak ya yang hari ini yang belum pernah ikut mendengarkan daripada Mega Pro Affiliate kita ini ya. Terima kasih untuk semuanya yang baru datang, atau baru hadir, atau baru mendengarkan tentang konsep bisnis kita ini. Ya, bisnis kita ini boleh dibilang sangat-sangat sederhana sebenarnya, ya. Tapi yang selama ini tidak pernah dipikirkan oleh multi level lain, atau bahkan para pebisnis multi level, ya. Dengan konsep sederhana ini, Bapak Ibu, kita bisa membantu banyak orang, ya. Kita bisa membantu ekonomi keluarga kita. Kita juga bisa membangun bangsa kita ini untuk keluar daripada kesulitan-kesulitan ekonomi, ya. Nah, oke. Nama perusahaan kita, ya, tak kenal maka tak sayang, ya. Mungkin Bapak Ibu selama ini merasa terjebak, merasa bermasalah selama ini menjalankan bisnis. Apalagi sekarang ini sedang marak sekali ya tipu-tipu di sana sini, sehingga PT Garuda Mas Anugrah ini juga kena imbasnya. Apakah ini tipu-tipu ya, atau seperti apa ya, scam kah ya? Nah, itu dia ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya, kenapa suatu perusahaan itu bisa scam ya. Ada 4 pilar dasarnya ya. Yang pertama adalah banyak kali kita ya tidak memperhatikan perusahaannya ya, seperti apa perusahaannya ini, siapa pemiliknya, siapa manajemennya, siapa leader-leadernya yang ada di situ, apakah dia punya kantor atau tidak, apakah dia punya izin atau tidak. Nah, kebanyakan kita nggak memperhatikan itu. Ya, karena apa? Karena kita terlalu banyak atau terlalu kuat otak kanan kita, sehingga kita percaya penuh oleh teman yang mengundang kita. Kita tidak tahu apakah teman kita itu mau memperalat kita atau mau menjebak kita, atau bisa juga ya kita sama teman kita ini kita tidak tahu perusahaannya, gitu dia. Ya, karena percaya tadi. Ya, nah, kenapa sekarang ini banyak sekali bisnis-bisnis online ya yang menawarkan begitu banyak gitu. Yang kedua adalah apakah perusahaan ini punya produk atau tidak, gitu. Yang kalau lebih jauh lagi, apakah perusahaan ini ada pabrik atau tidak, gitu. Nah, inilah yang membuat ya banyak kita percaya saja, karena bisnis online itu kebanyakan menawarkan tidak ada produk, gitu dia ya. Nah, yang ketiga adalah dia ini marketing plan-nya seperti apa. Nah, banyak kita hanya percaya saja dengan orang dan nggak mau peduli terhadap marketing plan. Nah, hari ini Bapak Ibu ya, kita ini terbuka semuanya marketing plan, dan satu-satunya multi level yang bisa secara terbuka ya, kita bisa tahu omset perusahaan dalam satu hari itu berapa. Dari mulai kita berdiri sampai hari ini totalnya kita berapa, kita punya omsetnya perusahaan, dan seberapa banyak reward yang sudah diberikan kepada kita. Nah, itu semuanya transparan kita semuanya, ya. Nah, berikutnya yang keempat adalah support system untuk mendukung sistem kita ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, adakah kantornya,
ya kan, apakah ada presentasi yang selalu, apakah boleh tidak dipasarkan atau di dunia media sosial, di dunia maya, apakah bisa diberitahu gitu loh. Nah, banyak perusahaan-perusahaan online, mereka ini nggak berani memberikan apa namanya, informasi kepada seluruh khalayak rame gitu. Kenapa? Ya karena memang mereka ini memang tujuannya adalah untuk scam. Nah, kita ini adalah perusahaan yang terang benderang gitu loh. Ya, nah jadi keempat pilar ini harus Bapak Ibu ketahui gitu ya. Nah, makanya itu kami ini kalau selalu presentasi apalagi saya selalu harus kasih tahu perusahaannya supaya Bapak Ibu tidak merasa beli kucing dalam karung. Ya, dan satu lagi, perusahaan juga Bapak Ibu juga harus tahu pemiliknya gitu. Ya, kalau pemiliknya dia pemain multi level, pemain kripto, pemain Bitcoin, pemain trading, ya, pemain yang selalu bermain di saham, ya, sudah gitu mantan napi, ya. Saya anjurkan Bapak Ibu tuh nggak usah gabung di situ. Karena mereka nggak punya pengalaman untuk membangun bisnis network marketing, ya. Kenapa? Untuk sekedar merekrut orang, ya itu nggak susah di dunia network marketing. Ya, untuk meyakinkan orang mereka jago. Tapi ketika diperhadapkan dengan manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen personalia, dan manajemen marketing, mereka tidak paham sama sekali. Gitu. Kenapa? Rata-rata mereka nggak punya sekolahnya. Mereka orang-orang nekat semuanya rata-rata. Gitu. Nah, jadi sehingga ya banyak yang scam. Kenapa scamnya? Karena reward, ya, reward itu tidak boleh diputar di usaha yang lain. Gitu. Ya kenapa? Reward itu memang sudah dihitung, itu memang untuk member. Ya untuk member yang tiba waktunya, reward itu harus diberikan kepada kita semuanya. Nah, mereka nggak begitu mereka berpikirnya. Mereka pikir adalah reward yang tadinya harusnya milik kita, karena dia tersimpan cukup lama, ya kan? Akhirnya mereka putar-putar, terjadi kerugian. Nah, akhirnya nggak bisa mereka membayar reward kita. Nah, itu dia ya. Jadi, ya yang perlu diperhatikan adalah pertama, perusahaannya. Perusahaan kita adalah namanya PT Garuda Mas Anugrah yang berdiri 4 tahun yang lalu. Tepatnya adalah tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Kita berkantor pusat di Wisma Eka Jiwa nomor 18 Jalan Mangga 2 Raya nomor 3. Ya, nah, kita ada di sana dan kita sedang juga apa namanya membuat kantor satu lagi ya yang ada di samping kantor tersebut. Ya, kenapa? Karena kita sudah tidak bisa lagi menampung para member lagi. Terlalu banyak, setiap harinya ada lebih kurang sekitar 100 orang yang hadir di kantor kita, sehingga mau nggak mau kita harus buka kantor satu lagi. Ya, nah, sedang direnovasi sekarang. Ya, mudah-mudahan di bulan Maret ini, pertengahan atau akhir Maret ini nanti setelah Lebaran itu sudah bisa dipakai. Ya, dan satu-satunya multi level yang ada di Indonesia yang punya kantor cabang di Bali, di kota Denpasar. Tidak ada multi level manapun yang punya kantor cabang, dia itu milik sendiri. Ya, rata-rata multi level pada umumnya di sana itu adalah mereka ngontrak. Ada yang jadi stokis, ada yang jadi master stokis, tapi tidak milik sendiri. Ya, nah, kita ya di sana kantor kita di Jalan Suli nomor 27, ya, itu murni adalah kepunyaan dari PT Garuda Mas Anugrah yang akan kita pakai bersama-sama dan akan kita resmikan, ya, nanti habis Lebaran mudah-mudahan atau berapa hari ke depan, ya, supaya di sana dibuat acara sekaligus penerimaan simbolis, ya, walaupun reward sudah tercapai, reward mobil tadi sudah tercapai, tapi kita akan buat secara simbolis penerimaan reward tersebut. Ya, kita akan buat berulang tanggal 7 nanti juga, diharapkan juga yang penerima mobil, penerima motor, karena ada 32 motor dari omset 500.000 sampai 655.000 akan ke panggung, ya, akan sama-sama menerima, karena tujuannya adalah untuk memviralkan, ya, memviralkan kita punya apa namanya, kita punya bisnis ini, ya, bahwa ini loh sudah banyak peraih-peraihnya, ya. Dan juga tanggal 30 Maret ini kami akan berangkat ke China
ke Chongqing, Jiangjiaji. Ya, ada 90 orang yang akan berangkat dengan biaya hanya 1.500.000. Ya, selama 8 hari 7 malam kami akan ada di China. Ya, satu-satunya multi level juga yang selama boleh dibilang sekitar 4 bulan bisa berangkatkan 3 tour. Ya, pertama adalah ke Bali memberangkatkan 130 orang dengan biaya 650.000. Yang kedua, reward yang kedua adalah ke Vietnam tanggal 3 Februari kemarin yang memberangkatkan 80 orang dengan biaya 1 juta. Nah, nanti ke China kita akan memberangkatkan 90 orang dengan biaya 1,5 juta. Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Ya, tidak ada yang namanya multi level manapun ya yang bisa membuat prestasi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, pemiliknya adalah Pak Bobi Utomo selaku pemegang saham terbesar. Beliau adalah presiden komisaris kita. Ya, beliau adalah seorang pengusaha sejati dan bukan pemain multi level. Ya, kenapa tadi saya bilang jangan percaya dengan orang pemain multi level yang buka multi level. Ya, nah, Pak Bobi Utomo ini memang seorang pengusaha yang tidak bermasalah dengan keuangan. Ya, karena hidupnya dia bukan karena besar dengan sebagai pemain multi level. Ya, di mana mereka ini memang sudah punya modal besar. Ya, kalau pemain multi level rata-rata orangnya orang-orang kere, punya pemikiran yang bagus, ya kan, atau memang punya pemikiran kriminal juga bisa membuka multi level. Gitu dia, yang tidak punya pengalaman. Gitu. Nah, Pak Bobi Utomo ini adalah seorang yang mempunyai pengalaman. Oke, di bidangnya dia adalah seorang pengusaha percetakan nasional dan beliau juga orang pengusaha hotel. Ya, Hotel 101 yang di Bandung, ya, Bogor, ya itu adalah miliknya dia. Nah, berikutnya adalah Dr. Haji Ahmad Effendi Koiri, Master Agama Magister Hukum selaku atau biasa dipanggil Gus Coy selaku komisaris juga, ya. Beliau, jadi mereka berdua inilah pemilik daripada PT Garuda Mas Anugrah ini. Beliau adalah juru bicara Gus Dur waktu Gus Dur jadi ketua PBNU, 3 kali jadi anggota DPR RI dan sekarang menjadi ketua Dewan Nasional Indonesia Kesejahteraan Sosial di bawah Kementerian Sosial. Ya, jadi mereka ini berkutat dengan orang banyak dan sangat dikenal oleh masyarakat. Bapak Ibu tinggal searching saja di Google siapa Gus Coy tersebut. Ya, Pak Yudianto selaku direktur utama kita merangkap direktur operasional yang sehari-hari juga ada di kantor bisa berkomunikasi langsung sama kita. Ya, Ibu Ren Sabong selaku direktur keuangan dan Pak Susilo selaku direktur bisnis dan development dan juga direktur marketing, ya, dan Pak Muhammad Eros selaku GM dan beliau adalah yang membuat sebagai programmer kita, ya, membuat sistem kita ini. Ya, jadi manajemen kita ini adalah manajemen yang sudah puluhan tahun berpengalaman di dunia network marketing. Ya. Nah, jadi pengusaha-pengusaha ini yang namanya Pak Bobi, yang namanya Pak Gus Coy, dia menyerahkan kepada orang yang ahlinya di bidangnya. Gitu dia. Ya. Nah, jadilah suatu kekuatan yang besar di perusahaan kita ini bagaimana supaya kita semuanya bisa menikmati hasil usaha daripada PT Garuda Mas Anugrah. Oke, lanjut. Ya, tentunya kita harus punya izin. Ya, kita ini bukan orang-orang nekat yang tidak punya izin. Ya, kita surat izin usaha penjual langsung kita punya yang dikeluarkan oleh Deprindak. Ya, cukup komplit. Oke, lanjut. Ya, kita juga di bawah naungan AP2LI, Asosiasi Swasta yang melindungi seluruh banyak multi level. Ada 2 di Indonesia, APLI dan AP2LI. Kita ada di AP2LI, Asosiasi Pengusaha Penjual Langsung Indonesia. Ya, setiap tahun izinnya diperpanjang. Oke, lanjut. Karena untuk mendapatkan yang namanya SUPL itu harus ada rekomendasi dari AP2LI. Nah, produk-produk kita ya itu 24 lebih jenisnya yang bersifat telan ya atau yang bersifat transdermal yang dari kulit seperti skincare, kosmetik ya dan
ada pengobatan dengan magnesium gel. Ya, nah itu adalah izin kita cukup lengkap semuanya, sudah ada semuanya dan sudah ada yang sudah diedarkan, ada yang dalam proses proses persiapan. Oke, lanjut. Ya, kita tapi seperti saya bilang tadi di awal, kita ini punya pabrik. Kita kerjasama bersama-sama dengan apoteker yang namanya Pak Nunu Nugraha, ya selaku master farmasi, dia seorang peneliti dan seorang formulator. Ya, pabrik kita ini ada di Tasikmalaya. Ya, nah jadi kenapa kami harus perkenalkan perusahaan dari awal supaya Bapak Ibu tidak beli kucing dalam karung. Ya, Bapak Ibu harus jelas siapa pemiliknya, siapa perusahaan ini, siapa seorang apoteker Nunu Nugraha. Ya, kami tidak mau merugikan masyarakat karena seluruh kami ini sudah dikenal di masyarakat. Ya, kami tidak mau semuanya nama baik kami hancur hanya sekedar untuk marketing plan ini. Secara logika Bapak Ibu, biasanya yang membuat marketing plan itu adalah perusahaan yang membuat marketing plan. Ya, baru para member lah yang menjalankannya. Tapi ini ya kan, saya selaku konseptor daripada sistem ini mengajukan diri kepada perusahaan. Ini Pak, ada namanya marketing plan yang bisa membangun ekonomi rakyat, ya, tanpa kita harus bekerja keras terlalu keras. Ya, kerja keras boleh, tapi kerja cerdas juga diperlukan. Nah, sehingga ketika saya berdiskusi dengan direktur utama saya, ya kami yang namanya Pak Yudianto, ya beliau itu mempelajari benar-benar karena mereka ini bukan orang-orang bodoh, mereka ini memang orang-orang yang expert di bidangnya, ya karena beliau adalah seorang sarjana komputer, gitu, ya yang khusus memang beliau ini mengerti sekali dan sangat pintar untuk menganalisa suatu multi level, ya suatu sistem multi level. Nah, dengan adanya sistem ini membuat semuanya kita bisa gotong royong tolong menolong. Ya, lanjut. Nah, ini adalah produk-produk kita dengan testimoni-testimoninya yang ribuan testimoni. Karena apa? Karena kami sudah berjalan 4 tahun di bisnis produk-produk kesehatan dan produk-produk kecantikan. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui, di dunia ini omset yang paling besar di dunia bisnis itu adalah kecantikan dan kesehatan. Ya, tidak ada sampai hari ini yang bisa mengalahkan kedua item ini ya di seluruh dunia omsetnya mereka. Karena omset mereka itu bisa ratusan ribuan triliun ya dalam 1 tahun. Ya. Oke, lanjut. Ya, konsep kita ini adalah Mega Pro Affiliate ini konsepnya ini perpaduan antara multi level dan affiliate. Ya, kenapa harus affiliate? Ya, supaya teknologi yang ada sekarang ini bisa dimanfaatkan maksimal. Ya, dan kebanyakan afiliator-afiliator yang menggunakan itu banyak kalangan-kalangan muda. Dan beda kalau zaman dahulu dengan sekarang. Kalau zaman dahulu, seseorang yang sukses itu dimulai dari umur 40 tahun dikatakan sukses. Ya, kalau sekarang anak-anak umur 20 tahunan saja sudah banyak yang kaya raya dari orang mereka ini sebagai afiliator, ya, membangun bisnisnya melalui dunia maya, melalui TikTok, media sosial dan lain-lainnya sebagainya. Ya, nah menurut survei, ya harga barang di apa namanya di media sosial ya yang paling banyak laku adalah barang-barang di bawah 200.000 ya. Kita punya produk ini sangat-sangat gampang sekali karena apa, di bawah 200.000 ya. Bukan berarti bahwa produk kita ini adalah produk abal-abal, tidak. Produk kita ini produk premium, harganya sebenarnya mahal, tapi ada kedua item yang membuat harga kita bisa bersaing dan murah dengan manfaat yang luar biasa. Ya, karena testimoni-testimoni sudah banyak. Yang pertama, karena kita ini punya pabrik sendiri, ya, sehingga barang itu harga itu bisa ditekan. Yang kedua, kita punya percetakan, sehingga kemasan-kemasan yang ada itu bisa ditekan harganya. Nah, sehingga kita bisa memperoleh harga yang sanggup bersaing di dunia apa namanya di dunia media sosial dan dunia offline. Ya,
Nah, kita ini mengedepankan gotong royong. Kalau selama ini Bapak Ibu mungkin menjalankan suatu multi level, itu harus untuk mendapatkan reward, harus kerja keras, ya, membangun jaringannya bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan di atas 4 tahun, ya, baru bisa mendapatkan reward yang namanya mobil. Nah, Bapak Ibu tadi perhatikan, ya, kita 6 mobil kita bisa dapatkan hanya dalam tempo 2,5 bulan sudah ada yang mendapatkan mobil ketika pertama kali mobil itu ditawarkan kepada kita semuanya, ya. Nah, makanya itu ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa dan kita ini mengedepankan kebersamaan, ya. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita di sini tidak ada namanya sistem peringkat, ya. Menjadi ruby, manager apa segala macamnya sampai ke uh, crown director barangkali, menjadi chairman segala macamnya, menjadi peringkat-peringkat yang banyak gitu, ya. Kebanyakan, ya, untuk apa kita punya peringkat? Kita punya penghasilan bonusnya kecil, nggak ada gunanya. Kita ini cari uang, ya, cari uang dengan kita bergabung di multi level itu tujuan kita cari uang, cari kehidupan di situ. Nah, kalau di kehidupan kita tidak apa namanya ya, tidak mendapatkan sesuatu yang maksimal, ya, orang akan mencari-cari. Nah, makanya kenapa di multi level itu banyak orang keluar masuk, karena mereka merasa ya multi level ini bukan sesuatu hal yang menarik sehingga mereka menjadi bisnis sampingan Bapak Ibu. Ya, nah saya bukannya sombong untuk memberitahuan kepada teman-teman, tapi saya harus kasih tahu karena bisnis multi level itu adalah bisnis yang harus diinformasikan. Ya, nah saya bergabung dengan hanya modal 150.000 Bapak Ibu. Ya, tanggal 3 lusa ini, ya, besok ya, sekarang kan udah tanggal berapa ya? Besok itu tanggal 3, ya. Itu akan ada bonus kita periode dari tanggal 16 sampai tanggal 28 Februari kemarin. Nah, total bonus saya dari pertama kali mulai 4 bulan ini, ya, sampai hari tanggal 3 nanti, bonus saya sudah 700 juta, saudara-saudara. Ya, dan bukan saya saja yang mendapatkan bonus besar-besar, ya, Kak Kris Sebayang, ya, Ibu Alit, yang lain-lainnya teman-teman, Pak Made, ya, Pak Beni Suwito, banyak sekali yang mendapatkan bonus, ya, puluhan juta dalam 1 bulannya, gitu. Hanya modal 150.000. Kalau saya 700 jutaan itu saya tidak ngambil misi sama sekali. Ya, saya ngambil misi di anak saya. Ya, anak saya itu dapat reward dari misi baru sekitar 90 juta. Baru sekitar 45 juta. Istri saya 95 juta. Dia punya bonus menjalankan bisnis ini. Ya, jadi ini bisnis bukan ecek-ecek, bukan main-main. Ya, bisnis yang bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Ya, karena bisnis kita ini bagaimana caranya merubah uang keluar kita menjadi uang masuk. Bapak Ibu nggak masalah lagi dengan keuangan Bapak Ibu. Ya, saya selalu bilang di presentasi bahwa saya bertanggung jawab untuk Bapak Ibu supaya punya penghasilan 25 juta saja dalam 1 bulan. Ya, kenapa? Di Jakarta atau di kehidupan di Indonesia lah boleh dibilang. Ya, kalau sudah kita punya penghasilan 25 juta dalam 1 bulan, itu udah suatu hal yang luar biasa. Bapak Ibu dengan santainya kita bisa ngopi-ngopi sama di kafe. Ya kan? Bisa kita ketawa-ketawa untuk berbicara atau bercerita atau bersahabat semuanya, ya, tanpa harus memikirkan ekonomi yang begitu semakin hari semakin sulit kata orang. Tapi dengan kita konsep ini tahun 2026 ini, saya mengharapkan Bapak Ibu semuanya sudah punya penghasilan minimal 25 juta saja. Ya. Nah, itu dia. Lanjut. Ya, cara menjadi pengusaha sukses ini sangat mudah sekali. Ya, Bapak Ibu tinggal kirimkan link referral kepada teman-teman semuanya. Ya, mereka akan mengklik dan mereka akan mendaftar. Namanya, begitu juga dengan nomor HP-nya tidak pakai 0. Ya, sudah gitu mereka daftarkan, sudah itu mereka masuk langsung install yang namanya GMA Spasi Mega Pro, ya. Nah, beliau tinggal install melalui Play Store, ya. Setelah itu
install, mereka akan daftar kembali, akan tulis kembali yang namanya nomor HP-nya tanpa nol tadi, dan passwordnya 6 angka terakhir dari nomor HP kita. Nah, otomatis mereka ini sudah bisa menjalankan bisnisnya tanpa modal, ya, tapi belum dapat bonus. Artinya bonusnya sudah dapat tapi belum bisa dicairkan. Ya, mereka sudah bisa jalankan. Ya, nah kalau mereka mau mendapatkan bonusnya supaya masuk ke rekening, ya, mereka harus membeli salah satu produk kita minimal 150.000. Nah, mereka tidak pilih mau yang mana. Kalau saya sarankan di awal, belilah yang namanya magnesium gel. Karena magnesium gel ini, ya, bisa secara bisa kita pasarkan, dan khasiatnya langsung terasa. Ya, 3 menit kita akan langsung yang namanya kram-kram, pegal-pegal, ya, sakit-sakit di badan kita, ya, itu bisa cepat sembuh langsung. Nah, gitu dia. Oke, lanjut. Ya, berikutnya ini adalah marketing plan kita. Ya, marketing plan kita ini terbagi daripada pos-posnya, ada pos-posnya. Ya, kenapa kita bilang ada pos-posnya? Sesuai dengan peraturan pemerintah, ya, marketing plan-nya atau payout atau bonus yang dibagikan kepada para member itu tidak boleh lebih daripada 60%. Jadi dengan kata lain, ya, perusahaan secara sistem mengunci kita punya sistem ini. 40% adalah bagian daripada perusahaan, 60% bagian daripada kita yang dibagikan berbentuk bonus-bonus. Oke, di sini dulu baru Bapak Ibu pahamin dulu, supaya Bapak Ibu tidak merasa perusahaan ini jebol atau tidak, gitu ya. Nah, itu adalah peraturan pemerintah yang ada tertera di SUP-L kita, ya. Nah, itu dia. Nah, jadi itu harus diperhatikan dulu. Oke, contohnya, salah satu contoh, misalnya ya, kita menawarkan yang namanya ikut umroh atau ikut Holy Land dengan biaya 4 juta, misalnya, contoh nih, ya, 4 juta tersebut, ya, kita belanja produk, ya, sudah gitu kita mendapatkan yang namanya umroh atau Holy Land senilai 45 juta, ya. Kalau umroh jalan-jalan ke Turki dan umroh, kalau Holy Land itu 13 hari kita ada di Timur Tengah, ya, Mesir, Jordania, dan Palestina, ya, Israel, gitu ya. Nah, di situ kita 12 hari dengan biaya 45 juta. Kalau Holy Land dapat uang saku 3 juta, lebih kurang. Ya, kalau yang namanya umroh dapat uang saku senilai 7 juta. Ya. Nah, itu adalah yang ditawarkan sama kita. Nah, tadi saya berbicara 4 juta tadi biayanya. Nah, 4 juta secara sistem langsung dia mengikat, mengunci 40% dan 60%. 40% itu diberikan apa sih yang harus dikeluarkan oleh perusahaan? Yang pertama adalah perusahaan harus mengeluarkan HPP, harga pokok produksi, harga produk. Ya, yang kedua adalah pajak daripada produk tersebut 11%. Nah, sehingga baru bisa dipasarkan ke umum, ya. Yang ketiga adalah perusahaan harus mengeluarkan yang namanya operasional. Itu menyangkut adalah sewa kantor, gaji karyawan, listrik, ya, rutinitasnya semuanya itulah yang mereka keluarkan. Yang keempat baru perusahaan mendapatkan untung, ya, lebih kurang sekitar 7% lah kita bilang, ya. Sangat kecil atau kecil boleh dibilang. Tapi kalau kita hitung-hitungan, ya, prinsip orang Cina itu katakan demikian. Lebih bagus untung kecil tapi kuantitinya besar. Nah, sehingga perusahaan ini juga mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, 60% itu diberikan sama kita cukup besar. Ya. Tapi karena dibagikan rame-rame, ya, kesannya jadi sepertinya kecil gitu, 60% ini. Ya. Tapi 60% itu pun sudah sangat luar biasa diberikan kepada kita. Kalau banyak juga multi-level itu tidak membaginya begitu. Kenapa? Karena 25%, ya, itu dibagikan berbentuk reward, 25% sampai 30% kalau perusahaan multi-level. Ya, disisihkan untuk reward. Nah, celakanya adalah perusahaan atau sistem
ya banyak mengunci sehingga ya reward itu susah didapat. Nah, yang tadinya itu jatahnya member, ya, yang diberikan berbentuk reward itu nggak semudah itu mendapatkannya. Ya, kebanyakan misalnya contohnya 1:500.000 baru dapat reward. Bisa juga ada 1:1 juta member baru bisa dapat reward. Gitu. Nggak mudah, Bapak Ibu. Ya, karena apa? Harus dikerjakan sendirian dengan timnya. Ya, dengan berdarah-darah, banting tulang untuk mendapatkan reward tersebut. Nah, celakanya kalau kita nggak dapatkan, misalnya kalau binary, di kirinya berapa, di kanannya berapa, tidak ada seimbang, sampai ayam tumbuh gigi pun nggak akan bisa dapat itu reward. Gitu dia. Ya, nah sehingga apa, yang 25% atau 30% tadi dimakan oleh perusahaan yang harusnya jatahnya kita. Nah, konsep seperti beginilah di konsep kita itu kita putar balik. Ya, karena kami menganggap, sistem menganggap, ya, bahwa orang yang punya uang itu adalah dia punya kontribusi terhadap perusahaan untuk menaikkan omset. Gitu. Nah, sehingga kami harus hargai, bukan sekedar dia belanja produk saja, tapi kita harus bikin timbal baliknya, kita harus berikan penghargaan sama mereka. Nah, sehingga yang tadinya reward tadi yang susahnya minta ampun, ya, kita sisihkan 25% itu untuk bonus belanja dapat reward. Nah, di situ Bapak Ibu harus paham, ya. Nah, sehingga yang tadinya 60%, ya, bukan untuk semuanya untuk para yang menjalankan bisnis, tapi kita juga menghargai 25% itu adalah bagiannya mereka semuanya. Ya. Nah, sehingga sistem mengunci langsung. Yang 60% tadi dikunci, yang 25% itu adalah milik reward. Ya, untuk dibagikan kepada kita yang belanja, yang sistemnya adalah rebutan. Ya, nah makanya tidak heran kemarin tadi ya sudah dapatkan 6 mobil keluar, gitu. Ya, banyak mereka ya kayak beberapa orang ya multi level mengerti itu juga enggak, menjalankannya juga bingung, ya bahkan ketika pertama kali mereka ambil itu, ini mereka masih banyak belajar bagaimana caranya mendapatkannya, ya kok bisa ya segala macamnya. Tapi mereka dapatkan gitu loh. Nah, itulah disisihkan. Nah, berikutnya 15%, yang 35% itu dikhususkan untuk yang aktif. Ya, kalau yang 25% untuk yang pasif, 35% untuk yang aktif. Oke. Nah, ya 35%, 15% itu kita sisihkan untuk bonus generasi. Bonus referral ya. Bonus referral adalah sama dengan generasi satu kita mensponsorin. Nah, bonus referral itu adalah bonus harian ya, di mana Bapak Ibu bisa langsung mendapatkannya tanpa harus menunggu berapa hari. Ya, banyak multi level harus nunggu seminggu lah, untuk menunggu berapa hari lah, ya, untuk mendapatkan yang namanya bonus sponsor. Ada yang 1 bulan malah, ya. Nah, kita tidak, ya. Hari ini Bapak sponsorin, ya, langsung Bapak Ibu bisa langsung withdrawal esok hari atau sore harinya bisa langsung masuk ke rekening kita. Oke, berikutnya adalah 15%-nya adalah bonus generasi. Generasi kedua sampai generasi ke-7. Ya, ketika terjadi pertumbuhan di situ, ini adalah bonus 2 mingguan. Ya, bonus setiap 2 minggu kita gajian. Ya. Nah, jadi kita ada namanya bonus harian yang setiap hari gajian, ada lagi bonus 2 mingguan yang setiap 2 minggu kita mendapatkan bonusnya. Oke. Nah, berikutnya adalah 4%. Nah, 4% ini adalah bonus-bonus yang lain, ya. Karena kita cukup banyak sekali bonus-bonus, nanti akan saya paparkan semuanya, bonus-bonus apa saja yang 4% ini. Oke. Yang terakhir adalah sistem langsung mengunci 1%, itu adalah bonus loyalty, bonus bulanan. Jadi kita ada bonus harian, ada bonus 2 mingguan, ada bonus bulanan, dan ada bonus per 100.000 megapoin, dan ada undian-undian dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak dan cukup tersistem, ya, sehingga 5 perak pun uang kita tidak bisa ada selisih, yang tidak akan keluar daripada 60% tadi. Oke, ya, lanjut.
Nah, misi kita adalah bagaimana merubah uang keluar kita ini menjadi uang masuk kita. Ya, kita cukup unik. Ya, kenapa? Karena ini lain daripada yang lain. Ya, nah, sehingga membuat ini sangat unik dan sangat asik sekali. Kenapa? Karena dikerjakan dengan santai, tidak ada target-targetan di sini. Ya, kalau Bapak Ibu mau menjalankan bisnisnya silahkan. Ya, kalau barangkali selama ini sibuk dengan yang lain-lainnya, ya silahkan juga. Ya, di sini bisnis ini tidak dipaksa. Tapi Bapak Ibu saya perlu ketahui bahwa kalau Bapak Ibu memasuki suatu bisnis, ya Bapak Ibu harus mengerti dikerjakan dengan tanpa beban sehingga target Bapak Ibu bisa tentukan sendiri, ya. Nah, tapi saya harapkan, kami harapkan, ya, Bapak Ibu kalau bisa ini jadikan bisnis utama. Ya, apalagi Bapak Ibu yang semua sudah pensiun, ya, yang tidak bisa mengharapkan dari bisnis apapun, ya, atau barangkali dari uang pensiunnya takut menjalankan bisnis, ya, karena selama ini saya pernah lihat, saya sering lihat, ya, orang-orang yang pensiun-pensiun itu dimanfaatkan oleh teman-temannya, ya, untuk ikut join sama-sama menjalankan suatu bisnis. Terjadi kerugian karena mereka tidak mengerti bisnis, gitu. Nah, di sini Bapak Ibu gampang sekali, ya. Di sini bisnis kita ini anti gagal. Kalau dibilang kita ini anti gagal, ya, dengan hanya modal 150.000 Bapak Ibu yang kasih tahu sama anak-anak semuanya, ya, anak-anak kalangan muda semuanya, ya, karena kebanyakan mereka ketakutan menjalankan bisnis karena ditakut-takuti oleh orang tuanya, karena orang tuanya sudah terbiasa menjadi karyawan, tidak berani bergerak dari zona nyamannya untuk menjalankan suatu bisnis. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya bisa belajar dengan 150.000 Bapak Ibu bisa menjadi seorang entrepreneur. Ya, kenapa? Tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan di Indonesia ini tidak seimbang, gitu. Jadi Bapak Ibu harus ada alternatif lain untuk itu. Nah, jadi mari kita tawarkan juga kepada anak-anak kita ajak mereka ya menjalankan bisnis ini, cari tahu karena mereka lebih paham daripada kita. Ya, karena ini lebih banyak main di dunia online. Ya, transaksi pun di online, tidak ada offline di sini, tidak diizinkan. Ya, karena kita memanfaatkan teknologi yang ada, gitu ya. Jadi sangat menarik sekali, ya. Jadi kita harus belanja produk, kita dapat bonus. Bonusnya apa? Reward. Ya, reward diperoleh dari mana? Dari omset nasional, kerja rame-rame, gotong royong, tolong menolong, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itulah konsep kita. Ya, sehingga Bapak Ibu bisa menjalankan bisnis ini tanpa harus sendirian menyendiri ya untuk menjalankan bisnis ini. Ya, Bapak Ibu dibantu oleh seluruh teman-teman semuanya. Makanya ketika orang mendapatkan reward-nya, ya, kita ini harus berterima kasih kepada seluruh member yang ada yang ikut bergabung di sini. Karena kita semuanya berkontribusi untuk memberikan reward kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, itu dia. Ya, oke, lanjut. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat setelah Bapak Ibu gabung, ya, Bapak Ibu tinggal mau memilih yang mana belanja produk dapat reward. Karena kita ini ada 4 pengaman di perusahaan ini. Ya, yang pertama, ya, adalah perusahaan membagi 40%, 60%. Ya, itu secara sistem langsung dikunci. Nah, itu adalah pengaman pertama. Pengaman yang kedua, kalau Bapak Ibu lihat di sini, itu omset nasional. Ya, omset nasional itu adalah syarat MP, syarat mega point untuk mendapatkan reward. Ya, itu pengaman kita. Karena setiap penawaran yang kita tawarkan, itu omset nasionalnya berbeda-beda. Ya, pengaman yang ketiga adalah kuota. Kalau kita lihat di situ kuotanya terbatas, enggak banyak kuotanya. Ya, kenapa? Supaya perusahaan tidak jebol. Ya, bukan semua harus ditawarkan semua, enggak gitu. Ya, kita ada batasannya, batasan hadiah. Contohnya kayak mobil kemarin tanggal 13 Desember, hanya ada 6 mobil saja yang ditawarkan. Tidak boleh lebih. Kenapa? Kalau lebih, ya itu akan menggerogoti budget-budget yang lain. Nah, secara sistem akan mengacak-acak, akan merusak sistem. Sehingga akan terjadi kerugian. Ya, nah, jadi kita nggak mau scam. Makanya jangan dipaksa oleh perusahaan. Misalnya contohnya, ya ada ribuan orang yang merebut kita punya reward.
Ya, contohnya kayak mobil, ya, hanya 6, ya masing-masing 2, Calya 2, Veloz 2, Expander 2. Nah, ada yang nggak dapat. Mereka minta tambah, tolong dong Pak, tambahin dong Pak, 1 lagi Pak, 2 lagi ke Pak, gitu. Kami belum dapat, nggak bisa. Kenapa? Karena di omset nasional yang ditawarkan, kemarin kan ditawarkan di 655.000 megapoin, ya. Nah, yang ditawarkan itu cuma 6 itu tadi. Karena kalau lebih daripada itu, ya tidak ada budget untuk mengganti, untuk membayar reward kita. Gitu dia. Nah, makanya ini adalah hitungannya pasti, tidak meraba-raba. Kalau binary, ya Bapak Ibu biar tahu, binary itu meraba-raba. Nah, makanya kita PT GMA membikinkan yang namanya reward itu jauh sekali. Ya 40 miliar kiri, 40 miliar kanan baru dapat expander. Kenapa? Perusahaan tidak mau rugi. Kalau dia dibikin pendek, kalau Bapak Ibu melihat ada multi level pendek, dapat rewardnya, kita bisa pastikan itu sudah salah. Kenapa? Dia bisa merubah marketing plan di tengah jalan ketika tercapai terjadi jebol atau perusahaan kerugi. Ya, mereka biasanya nggak kasih, mereka bikin mundur lagi. Gitu dia. Ya, nah sehingga terjadilah kekecewaan di antara kita semuanya. Nah, kalau kita enggak, kita memang persis dapat langsung karena sudah tersistem. Ya, sudah mengunci semuanya, setiap item-itemnya dia. Nah, sehingga kita bisa memberikan, makanya kita ada pengaman-pengamannya. Ya, pengaman yang pertama tadi 40-60%. Yang 60% itu pengaman yang keduanya ya adalah kuota, ya. Kuota karena harus ada di kuota yang dibagi yang kepada kita, ya. Nah, sudah gitu omset nasionalnya, ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pengaman yang keempat, ya. Kenapa? Karena kita setiap tercapai 10.000 megapoin, itu harus naik 10%. Nah, megapoin kita itu dihitung ya berdasarkan omset dibagi nilai poin. Nilai poin kita ini dimulai dari angka 1.000. Jadi ada harganya. Sama seperti ketika saham pertama kali diluncurkan, ya, ada namanya saham perdana. Nah, kita juga sama, ya. Kita ada harga perdana ketika pertama kali, ya, supaya Bapak Ibu mendapatkan reward yang baik. Kenapa harus naik 10%? Supaya Bapak Ibu tidak mendapatkan reward yang kecil. Ya, contohnya kayak kipas angin, setrikaan, ya. Kami memberikan penawaran kepada Bapak Ibu mendapatkan reward yang bagus. Tapi secara sistem harus dinaikkan. Kenapa? Karena rewardnya mahal-mahal. Ya, Bapak Ibu dengan biaya yang sangat murah bisa berangkat umroh, bisa berangkat holiday, bisa berangkat tur-tur yang lain. Ya, bahkan Bapak Ibu bisa mendapatkan mobil dengan relatif yang sangat murah. Ya, kenapa? Karena Bapak belanja produk, produknya sudah dapat lagi. Ya, jadi secara hukum dagang dia sudah terjadi yang namanya pembelian. Ya, proses jual beli di situ. Ya, nah rewardnya itu Bapak Ibu dengan mendapatkan spektakuler. Ya, berbanding 1/10, banding 1/5 dan lain sebagainya. Ya, kalau di awal-awal kemarin itu 1/20. Ya, 20 juta Bapak beli produk dapat 200 juta. Dapat 400 juta, ada yang dapat besar-besar waktu itu. Ya, ada yang 1 juta belanja produk dapat motor senilai 20 juta. Gitu. Jadi ada reward yang ditawarkan cukup ini, tapi kalau sekarang sudah nggak bisa. Kenapa? Karena sudah mulai bertumbuh member, putarannya sudah mulai sudah kelihatan. Ya, jadi harus diperkecil rewardnya, membernya harus diperbanyak supaya apa? Supaya terjadi mega poinnya yang seimbang. Ya. Nah, jadi kunci kita ini yang keempat adalah setiap 10.000 mega poin harus naik 10%. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Supaya Bapak Ibu tahu, mengerti, satu-satunya multi level yang bisa kita tahu berapa omsetnya perusahaan. Hari ini pun bisa kita tahu. Ya, kalau pergerakan hari ini sangat kecil sekali. Ya, baru sekitar 300 mega poin. Saya harapkan Bapak Ibu, ayo kita semua sama-sama untuk menaikkan omset nasional. Karena kuncinya cuma satu itu aja. Kita perbanyak member-member untuk ikut gabung di sini. Ikut terlibat, ikut putarannya.
ya, ada dua logika, ada dua analogi di sini. Kalau Bapak Ibu tahu analoginya ini, Bapak Ibu akan mengerti. Yang pertama adalah konsepnya seperti arisan. Ya, ada 10 orang ikut arisan. Ya, masing-masing ikut arisannya 1 juta. Berarti ada 10 orang yang bisa mendapatkan 10 juta. Ya, dengan hanya gabung 1 juta ikutan. Caranya bagaimana? Caranya giliran seluruh member ikut terlibat di situ, mensubsidi. Ya, nah perusahaan kita ini juga sama, konsep kita ini juga sama, mensubsidi teman-teman kita yang kemarin awal-awal semuanya mendapatkan rewardnya, mendapatkan mobilnya, disubsidi untuk mereka dahulu. Ya, apakah kita nggak dapat? Dapat juga nanti. Ya, dengan mana? Dengan omset nasional yang sudah kita ambil. Nah, gitu dia. Yang kedua, analoginya adalah seperti asuransi. Ya, siapakah yang membayar orang ketika di asuransi itu dia sakit dan meninggal? Ya, misalnya pertama kali gabung ikut asuransi, bayarnya baru sekali saja, terus didiagnosa kena kanker. Ya, sehingga perusahaan asuransi harus membayar kepada penerima manfaat tadi, gitu. Ya, nah. Yang jadi pertanyaan, siapa yang bayar itu? Yang bayar adalah orang-orang sehat yang ikut terlibat di situ. Ya, nah kita juga begitu, analoginya sama, persis sama. Ya, siapa sih yang membayar mobil tersebut, yang 6 mobil tadi, ya, kepada mereka, gitu. Ya, yang membayar adalah seluruh member yang terlibat. Ya, kalau mereka waktu itu gabung di tanggal 13 Desember mengambil reward tersebut, ya, kita punya member baru berapa ribu orang, ya. Setelah gitu sekarang member kita sudah 19.000 orang. Nah, yang 19.000 orang lebih inilah yang membayar, artinya reward tersebut, gitu. Tanpa kita merasa iri. Ya, kenapa? Karena kita akan tiba gilirannya. Ya, ketika kita misalnya dapat reward mobil di 1 juta 100.000 mega poin misalnya, atau 1.038.000 atau 1 juta berapa gitu ya. Nah, itu kita akan mendapatkan lagi sesuai dengan omset nasional yang kita ambil. Nah, member ini bergulung terus, ya. Nah, sehingga nanti bukan 19.000 orang ini lagi yang membayar reward Bapak Ibu, tapi adalah 100.000 orang bisa saja, bisa juga 50.000 orang. Ya kita tidak tahu, karena ini bergulir terus. Karena kita dihitung berdasarkan omset nasional yang bergerak terus naik. Ya, omset nasional kita itu tidak dari nol lagi, tidak. Ketika Bapak Ibu misalnya ada mendapatkan reward, dan terus omset nasional itu kembali lagi nol, tidak. Dia akan bergulir terus naik mendekati omset nasional yang Bapak Ibu dapatkan. Begitulah logikanya. Nah, bagaimana cara berhitungnya? Ya, kita lihat. Lanjut. Tadi di awal saya bilang harga perdana yang kita tawarkan adalah Rp1.000. Setiap 10.000 naik. Oke. Nah, di sini yang di pertama kita lihat ada 10.000 mega poin MP. Ya, harga Rp1.000. 10.000 dikali 1.000 berarti omset perusahaan 10 juta rupiah di 10.000 mega poin. Nah, sudah gitu ya 1.000 naik 10%, karena setiap 10.000 naik 10%. 1.100. 10.000 dikali 1.100, ya, omset perusahaan di mega poin yang 10.000, 11 juta omsetnya. Ya, dengan kata lain 20.000 mega poin, omset perusahaan baru 21 juta. Berikutnya naik lagi 10%, 1.210. Dikali 10.000, omset perusahaan 12 juta 100.000. Omset perusahaan di 30.000 mega poin, totalnya baru 33 juta 100.000. Nah, Bapak Ibu tinggal tambahkan saja angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ini kan ada 11 urutan. Nah, yang jadi pertanyaan, ya, kok bisa kita jalan-jalan ke Bali? Karena ke Bali itu adalah yang pertama kali kita mendapatkan reward di 390.000 mega poin. Ya, nah yang 10.000 ini Bapak jumlahkan semuanya sampai di angka 39. Berarti totalnya 39 dikali 10.000, 390.000. Ya, nah harga tadi Bapak Ibu naikkan dengan program Excel, ya.
naikkan 10%, 10% sampai di angka 39. Berikutnya adalah dikalikan. Nah, dapatlah hasilnya di omset. Nah, ketika diakumulasi semuanya omset tersebut, omset perusahaan di 390.000 megapoin itu ada 4 miliar sekian. Oke. Nah, perusahaan langsung mengunci sistemnya 4 miliar tadi, dipisahkan. 40% jatahnya dia, 60% jatahnya kita, 2,4 miliar. Oke. Nah, lalu kita hitung sekarang ke jalan-jalan ke Bali. 130 orang itu dengan biaya 650.000 kita harus bayar kepada agent travel 6,5 juta. Ya. Berarti terciptalah 130 orang dikali 6,5 juta. 845 juta harus kita bayar ke agent travel. Oke. Nah, 2,4 miliar dikurangin 845 juta, lebih kurang berarti ada sisa 1,5 miliar. 1,5 miliar itu kemana? Apakah itu kembali ke perusahaan? Tidak, karena itu jatahnya kita 60% tadi. Ya, kita berikan kepada apa? Namanya bonus sponsor, bonus generasi, bonus yang namanya per 100.000 megapoin, ada reward-reward yang lain, ada undian-undian, ada acara-acara. Di situ semuanya ya ada support system di situ. Ya. Nah, sehingga 1,5 miliar tadi itu habis diberikan kepada kita. Nah, sehingga perusahaan tidak ada kepemikiran ya kita punya bonus itu harus diputar kemana-kemana. Ya. Nah, kebanyakan multi level, apalagi yang scam, ya rata-rata yang 60% tadi atau yang bonus atau reward tadi yang harus diberikan sama kita, mereka putar kembali. Sehingga terjadi kerugian, mereka tradingkan lah, mereka bikin usaha yang lain, ya sehingga membuat reward tadi nggak bisa dibagi. Nah, perusahaan kita nggak gitu caranya. Dia cukup dengan 40% jatahnya dia, 7% untungnya dia. Itulah yang dia putar. Ya, 60% itu adalah memang reward yang sudah disiapkan oleh perusahaan untuk kita. Gitu. Ya, sehingga berapapun reward yang didapatkan ketika omset nasional tercapai ya langsung diberikan. Ya, makanya yang 6 mobil tadi ini, ya, teman-teman semuanya itu sudah bisa langsung mengklaim. Ya, hari ini terjadi pengklaiman semuanya, besok langsung masuk ke rekeningnya dia. Tentunya dengan dipotong pajak. Gitu dia. Ya, kalau mau ngambil mobilnya langsung, ya itu nggak perlu kena potong pajak. Ya, bahkan diberikan on the road. Ya, nah itu bisa langsung di situ ada pilihan mau diklaim berbentuk barang atau mau diklaim berbentuk bonus. Nah, kalau saya perhatikan semuanya itu mengklaim berbentuk bonus. Ya, kenapa? Langsung liquid, langsung cair. Ya, bisa digunakan untuk yang lain. Kalau kita ngambil kendaraan, apalagi kalau kita sudah punya kendaraan. Karena ingat, harga mobil itu ada penyusutannya. Ya, nah, sehingga ketika kita mendapatkannya, ya harganya menjadi susut. Nah, lebih bagus ngambil uangnya. Ya, Bapak Ibu bisa langsung mendapatkannya, bisa langsung diputar. Ya, kok ini ada gemanya ya, Berlin? Halo? Iya, Kok ada gema ya? Kok iya, tiba-tiba Pak. ada gema? Ah, kenapa ya? Iya, benar. Nah, seperti ada suara saya, tuh ada lanjutannya gitu. Iya, bergema dia, Pak. Kenapa ya? Bentar. Nggak tahu, Pak. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua menangkap ya apa yang saya ceritakan. Oke, jadi sampai sini dulu ya. Barangkali kalau ada pertanyaan, silakan sebelum saya berbicara tentang 35% yang aktif ya. Atau mungkin saya rasa yang 35%-nya ini yang untuk aktif ini sebenarnya nggak perlu saya ceritakan karena ini sangat mudah sekali untuk menceritakannya. Barangkali nanti upload-nya atau PDF ya bisa diberikan kepada Bapak Ibu semuanya sehingga Bapak Ibu bisa bisa memahaminya dan yang kurang paham nanti bisa tanya lagi. Yang saya butuhkan adalah barangkali ada pertanyaan-pertanyaan ya sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya yang barangkali belum paham banget. Ya, saya serahkan kepada Kak Berlin. Silakan. Oke, terima kasih Pak Robert atas penjelasannya.
Nah, di sini kakak-kakak semua, beliau telah menjelaskan konsep 25%. Nah, untuk kakak-kakak semua yang ingin bertanya tentang 25%, saya persilakan. Atau bisa, sebentar saya hapus dulu ini kaitannya. Oke. Nah, kakak semua yang ingin bertanya boleh saya persilakan. Saya mau tanya. Oke, dengan Pak siapa? Pak Supriyanto ya? Iya benar. Siap, silakan Pak. Kan saya punya teman nih. Saya punya teman. Jadi mereka mungkin kurang yakin karena saya orang-orang biasa. Dia punya uang. Jadi saya bilang gini sama beliau. Kalau Bapak nggak percaya, kita bisa hitam di atas putih atau matre, tapi dengan satu syarat, para nanti jebol mega point kita, bagi dua kita ya Pak, saya bilang gitu. Nah, kayak mana itu Pak? Saya bilang gitu. Salah apa benar gitu? Iya. Jadi gini, ya makanya tadi kan saya ceritakan tentang perusahaannya dulu, ya kan, tentang bagaimana kita bisa mendapatkan bonus. Nah, itu berbicara tentang yang namanya logika. Ya, logika itu ada di otak kiri. Oke. Nah, ketika otak kiri Bapak Ibu semuanya tidak mudeng nih tentang sistem yang saya ceritakan tadi, ya, nggak paham lah. Ya. Terus Bapak Ibu percaya sajalah, ya. Percaya dengan sistem kita ini, percaya dengan leader, percaya dengan perusahaannya, dengan percaya dengan sistem kita. Oke, nah itu bermain di otak kanan. Nah, ketika otak kanan juga tidak percaya, ya, Bapak Ibu bisa dengan bikin perjanjian, ya. Itu tujuannya adalah untuk meyakinkan kita. Ya, kalau saya sih, kalau Bapak luar biasa juga kalau mereka mau setengah-setengah bagi. Ya, kalau sama saya itu bikin perjanjiannya cuman secara tertulis ya. Ingat, bukan perusahaan yang bikin perjanjian, tapi saya pribadi. Ya, saya pribadi karena saya yang membuat sistem ini. Ya, saya dengan Pak Yudi yang membuat sistem ini. Oke. Nah, jadi perusahaan itu hanya sebagai institusi, tidak untuk bukan sebagai perusahaan penjamin, tapi sayalah yang menjaminkan untuk meyakinkan Bapak Ibu. Oke. Iya. Nah, ketika omset nasionalnya tercapai, ya, omset nasional tercapai, Bapak tidak diberikan oleh perusahaan, saya secara pribadi akan bertanggung jawab, akan mengembalikan modalnya. Oke. Nah, misalnya Pak. Bapak belanja produk dapat reward, belanja produk 200 juta. Belanja produk 20 juta dapat 200 juta mobil. Ya. Nah, saya akan menjaminkan 20 juta Bapak nggak akan hilang. Ya. Kalau tidak dibayarkan, 20 jutanya akan dipulangkan. Oke. Nah, ketika omset nasionalnya tercapai, misalnya hari ini tercapai misalnya. Misalnya Ibu Santi tadi bikin perjanjian sama saya. Saya nggak yakin nih, saya bikin perjanjian deh sama Pak Robert. Ya kan? Nah, dapat ini hari ini, dapat ada yang 200 juta, ada yang 300 juta. Ya, contohnya dapat 300 juta. Karena dia gabung kemarin itu sekian, ya kan? Nah, 300 jutanya itu bagi sama saya 10%. 30 juta. Ya, kalau Bapak bikin 50-50, wah itu lebih aman lagi Bapak. Merasa pasti kencang itu dapatnya Pak. Gede Pak. Ya, mainkan Pak, nggak usah takut. Ya, artinya perjanjian Bapak itu bikin perjanjian lagi sama saya juga boleh Pak. Gitu, supaya Bapak lebih aman lagi misalnya. Ya, nggak ada masalah. Oke. Nah, kalau sama saya, caranya begitu. Yang kedua adalah, ya, itu ada namanya kupon undian yang akan dibagikan, akan diundi. Ya, ada lebih kurang sekitar 3 miliar akan diberikan undian tersebut. Nah, ketika diundi, orang tersebut mendapatkannya, kita bagi dua hasilnya. Nah, berikutnya adalah karena kita ada tanda tangan di atas kertas ya sebagai penjamin ya. Nah, ada saksi di situ ya. Ya benar. Saksi itu yang saya minta adalah sponsornya. Ya, sponsornya itu mendapatkan 15%. Nah, saya berikan 5% untuk dia 10%. Nah, gitu bentuk perjanjiannya yang saya yang mau ikut sama saya. Nah, gitu dia. Ya. Yap. Nah, jadi Bapak nggak usah khawatir, Pak. Karena kita ini memang perusahaan kita ini sudah dihitung dan sudah diukur, Pak.
Jadi memang benar-benar aman sekali. Iya, karena Ya. kemarin kan Bapak pernah cerita seperti itu kan. Jadi saya pun di lapangan, saya yakin dengan perusahaan karena saya diinformasikan pertama sama Pak Kodri, Pak Iya. Alpi. Jadi di Labusel ini saya kalau teman-teman yang nggak percaya, saya bilang ini akan dampaknya sama orang mutu level karena ini tsunami bagi orang mutu level. Saya bilang. Betul. Nah, kenapa? Affiliate ini globalnya sesuai dengan omset nasional, bukan omset kita sendiri pribadi, saya bilang gitu. Jadi kalau Bapak nggak percaya, ada modal Bapak 60 juta sini. Tapi minimal 1 tahun dapat klaiman yang kita klaim, kita bagi 2, Pak. Gimana? Bapak modal 60 juta, produk dapat. Nah, saya kan jual belinya, kalau Bapak ceritakan 1 tahun itu salah, Pak. Oh iya, Pak ya? Ya, salah. Karena itu Bapak berarti menentukan waktunya. Kalau 1 tahun nggak tercapai bagaimana, Pak? Tapi saya bilang gini, Pak. Saya bilang gini juga. Yang penting syarat Megapoint ini tercapai. Bisa dia 1 tahun, saya bilang. Iya, berarti di perjanjian Bapak tidak boleh kira-kira, Pak. Di Iya, perjanjian benar, itu Pak. Harus berdasarkan omset nasional. Yang diklaim mereka gitu, Pak ya. Ya, kalau kira-kira itu berdasarkan mulut, Pak. Ya, iya, karena benar. omset nasional kita ini bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Iya, Tergantung benar, Pak. kita semuanya, para member. Ya, para member menggerakkan ini. Tapi secara tertulis, ya, itu secara tertulis itu sudah bagian daripada hukum. Gitu, ya kan? Kalau sudah bagian hukum itu berdasarkan omset nasional. Ya, jangan berdasarkan waktu. Ya, nah itu harus dipahamin, Pak. Ya, siap. Ya. Oke, terima kasih banyak, Pak Robert. Terima kasih, Pak. Mungkin maksud Pak Supriyanto seperti ini, Pak. Video tabung kira-kira berapa kan dengan perhitungan, nah megapoinnya berapa lagi, nah dibagi dengan rata-rata. Nah apabila tidak tercapai, nah Pak Supriyanto mengembalikan nominal yang telah dikeluarkan. Mungkin seperti itu, Pak, maksud ya, beliau. Benar. Iya, secara berbicara nggak ada masalah ceritakan itu, karena kan tidak ada suatu hal yang pasti. Itu kan kira-kira, ya dengan asumsi bahwa pergerakan kalau 1000 megapoin per hari dapatnya berapa lama, 2000 megapoin dapatnya berapa lama, 3000 dapatnya berapa lama, ya kan? Tapi ini kan ada perjanjian di atas kertas. Iya, di atas kertas itu harus tetap berdasarkan omset nasional. Nggak boleh lari daripada itu. Kenapa? Karena di presentasi saya ini dikatakan ada peringatan. Jangan menawarkan reward itu berdasarkan waktu. Nah, benar. Jadi nggak boleh lari daripada itu, gitu loh. Benar. Ya. Cuma kalau kita bilang apabila Bapak ngeklaim mobil contoh expander di harga 42 juta, dapat 300 juta, tapi di syarat megapoin yang tertentu yang Bapak klaim itu nanti tercapai, itu pasti akan dikeluarkan. Saya bilang gitu aja, Pak. Ya, betul. Karena ya contohnya kan hari ini 6 mobil dikeluarkan langsung bisa diklaim, besok langsung masuk ke rekening kita. Iya, itu yang saya bilang selalu di lapangan kan. Karena kita akan jumpa teman-teman kadang-kadang yang punya uang. Mereka nggak percaya itu nanti scam free, itu gini katanya kan. Tapi saya lihat, Pak, kalau Bapak nanti mau ikut Zoom, Bapak pasti paham. Karena dari forum ini ada namanya Pak Robert, beliau yang buat sistem affiliate ini. Saya bilang sama manajemen perusahaan, saya bilang. Iya. Nah, kalau saya hanya membawa dan memberi informasi ke tempat Bapak. Karena kalau untuk percepatan ekonomi, keuangan di Mega Pro ini sangat cepat, Pak. Saya bilang. Betul. Nah, gitu. Beda macam mutu level. Mutu level itu dari grup jaringan kita, baru kita dapat omset reward. Nah, kalau nggak ada pasangan kita diam, ya udah scam. Kita bukan scam perusahaannya, yang scam kita. Nggak dapat apa-apa, cuma capek toh. Saya bilang. Tapi kalau ini Bapak pasif 25%, itu pasti di hak Bapak. Yang 35% itu dibagi sama mitra-mitra yang bergerak, saya bilang gitu. Iya. Ya, saya menganggap berarti Bapak saya anggap sudah paham lah ya dengan sistem ini. Terima kasih banyak, Pak, informasi ini. Nah, saya pun terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Lanjut yang lain ada? Oke, siap. Dahsyat. Ada, Pak. Terus Pak Alfianto. Boleh saya bertanya? Izin Bu, saya baca pertanyaan dari kolom komentar dulu, Pak. Bu, bentar ya.
Nah, ini Pak, ada pertanyaan dari Umu Paujan. Nah, dari Manado ini Pak kebetulan. Nah, izin bertanya Pak, omset itu berasal dari mana Pak? Katanya, omset. Omset berasal dari mana? Ya, tadi kan di Ya, awal sudah saya bilang, ya kan? Tentunya omset itu berdasarkan dari pembelian Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu belanja produk sama kita. Ingat, kita ini bukan perusahaan yang berbau scam, nggak ada. Kita ini adalah pabrikan. Kita punya pabrik, kita punya produk yang harus kita pasarkan. Dan jadikan produk kita ini menjadi gaya hidup kita. Karena apa? Karena produk kita ini semuanya adalah untuk kebutuhan kita sehari-hari, untuk kesehatan kita, untuk kecantikan kita, untuk keperluan sehari-hari. Ya, keperluan sehari-hari itu artinya bukan yang artinya makanan ya, bahan pokok, tidak. Ya, tapi memang produk-produk yang memang cukup bermanfaat juga untuk kita. Jadi omset itu adalah pembelian Bapak Ibu semuanya, gitu. Ya, nggak ada yang lain, Pak. Ya, jadi dari omset kita itu berasal dari Bapak Ibu beli produk kita. Dan berita baiknya Bapak Ibu bukan beli kucing dalam karung, Bapak Ibu memang ada produk yang diberikan kepada Bapak dari perusahaan. Ah, itu dia, ya. Oke. oke Pak. Sama ini ada pertanyaan dari Pak Herijal Saputra dari Pekanbaru, Provinsi Riau. Nah, izin Pak, saya sudah melihat aplikasi dan sudah aktif. Tapi di sini saya ingin menanyakan gimana perizinan untuk aplikasinya, karena setahu saya setiap aplikasi ini setiap aplikasi ini ada izin yang terpisah dengan izin sistem multilevelnya Pak. Penjelasan terima kasih katanya. Iya, yang saya mengerti bahwa kita ini adalah perusahaan multilevel. Ya, perusahaan multilevel itu ada izin, ya, ada izin yang namanya SUPL. Ya, nah, izin kita ini tentunya ada aplikasi-aplikasi. Ya, aplikasi kita ada di Play Store. Ya, Play Store itu tidak akan diizinkan kalau kita tidak ada izin. Ya, syaratnya harus ada PT, itu sudah pasti untuk mendapatkan kita punya aplikasi. Kalau enggak, bagaimana kita bisa? Apalagi izin kita ini cukup, artinya dengan kita punya HP, apa namanya itu, HP Android, sorry, HP apa namanya yang sangat rumit itu HP iPhone Pak. ada iPhone, iPhone ya. Pak. iPhone. Nah, iPhone itu juga nggak gampang untuk bikinkan Play Store kalau izinnya nggak jelas, gitu. Ya, jadi karena kita punya aplikasi itu izinnya jelas semuanya. Karena kalau nggak akan bisa kita masuk di Play Store, Bapak Ibu. Ya, nah itu harus Bapak Ibu pahamin gitu loh. Ya, oke. Oke Pak, siap. Nah, di sini ada pertanyaan lagi dari nickname-nya Samsung SM ini, tapi saya bacakan saja. Selamat malam Pak Robert, bagaimana jika saya pasif yang melakukan misi, saya hanya ambil misi satu kali, apakah saya tetap bisa dapat reward dari misi yang pertama saya beli? Ini hanya misalkan bagaimana juga jika orang itu meninggal katanya. Ya, sudah dipastikan pasti dapat, Bapak Ibu ya. Nah, misalnya Bapak Ibu mengambil satu misi, sudah gitu melakukan aktivitas yang lain, tidak beli sama sekali, bahkan tidak RO, tidak belanja lagi ya. Bapak Ibu ketika tiba waktunya omset nasional, Bapak Ibu pasti dapat. Ya. Nah, bagaimana kalau orang itu meninggal? Ya, sepanjang ada laporan ke perusahaan, ya, perusahaan akan memberikan kepada ahli warisnya. Tentunya dengan dibuktikan ahli waris. Ya, dengan dibuktikan akte kematian, ya. Nah, itu dia. Ya, jadi perusahaan kita ini bukan perusahaan yang mau menghambat Bapak Ibu untuk mendapatkan reward, tidak. Kalau perusahaan lain, ya kalau bisa Bapak Ibu nggak perlu dapat reward. Ya, biar itu rewardnya itu biar untuk perusahaan selalu. Ya, dengan sistemnya dia yang begitu rumit, begitu susah, disusah-susahin. Kita ini ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu perlu tahu. Kalau Bapak Ibu boleh perhatikan semuanya sistem kita ini ya. Tidak ada perusahaan ini mau menghambat Bapak Ibu mendapatkan reward. Perusahaan ini tidak mau menghambat Bapak Ibu mendapatkan bonus. Salah satu contohnya, ya, kemarin itu dimulai dari tanggal 1 Januari, ya, perusahaan menyisihkan lagi 1%
karena masih ada budget 1% yang bisa diberikan kepada kita. Oke. Nah, waktu itu omset perusahaan di bulan Januari itu 15 miliar 800 juta. Berarti 1%-nya 158 juta. Nah, 158 juta ini diberikan kepada orang yang qualified, ya, yang bisa mendapatkannya 5 jalur masing-masing 500 juta. Nah, yang mendapatkannya itu hanya saya sendirian 158 juta. Nah, kalau ada 5 orang di situ, berarti uang tersebut dibagi 5 orang. Tapi karena saya sendirian, ya saya mendapatkannya. Nah, itulah kebaikannya perusahaan memberikan 1%-nya lagi kepada kita. Ya, nah itu dia. Ya, jadi perusahaan ini bagaimana memudahkan kita para teman-teman semuanya mendapatkan reward. Nah, kita kan sudah bisa buktikan 4 tahun ini sudah 4 bulan ini sudah 3.800 member yang mendapatkan reward. Dari 300.000 sampai di angka 300 juta Bapak Ibu. Oke, lanjut. Bapak izin bertanya. Ya, ini yang ada satu lagi adalah bagaimana penjelasan hubungan antara Gema yang lama dengan Gema affiliate yang sekarang. Karena produknya sama tetapi sistemnya sangat jauh berbeda, ya. Nah, memang benar, ya. Gema yang lama dengan Gema yang baru adalah suatu perusahaan yang sama. Ya, sama-sama PT Garuda Mas Anugrah. Pemiliknya sama, manajemennya sama, leader-leadernya juga sama. Hanya yang membedakan adalah sistemnya. Ya, dan sistem kita ini sudah didaftarkan di SyukL gitu, ya. Nah, jadi kita daftar ulang kembali. Artinya ada sistem yang satu, ada sistem yang kedua. Kalau Bapak Ibu Gema yang lama Bapak Ibu mau jalankan itu nggak ada masalah juga. Jalankan saja silahkan. Ya, harganya lebih murah lagi. Ya. Nah, dengan komando yang berbeda dengan komando yang di sini. Ya. Kalau di sana komandonya Pak Maskur, di sini komandonya saya. Gitu. Ya. Tapi bukan berarti bahwa saya tidak tunduk terhadap Gema. Saya tetap tunduk terhadap Gema karena memang perusahaannya ini adalah Gema yang punya. Gitu dia. Tapi sistemnya karena wajar-wajar saja kita punya sistem itu menjalankan ini karena kita ini mau semuanya ini mendapatkan uang di situ. Gitu dia. Ya. Oke, silakan yang lain. Halo Pak, izin bertanya. Ya, Oke, silakan silakan, Bu. Pak Berlin. Silakan, Bu. Oh iya, selamat malam Pak Robert dan teman-teman semua. Ini dengan saya Linda. Saya tuh baru bergabung kira-kira 2 minggu yang lalu. Dan saya dan teman-teman tuh sangat suka beli misi tour, Pak. Nah, Oke. mungkin saran atau pertanyaan saya, Pak. Terakhir saya dan teman-teman itu beli tour untuk Turki dan ke Dubai. Nah, pertanyaan Oke. saya adalah teman-teman pada nanya, kalau saya menawarkan hal ini, karena kita memang orang suka traveler, Pak ya, jadi harus tanya itinerary-nya gimana gitu. Mungkin waktu tidak masalah karena saya sudah menjelaskan untuk sampai mendapat poin nasional. Tapi mereka menanyakan tentang itinerary, Pak. Mungkin Iya. untuk kedepannya bisa disampaikan juga itinerary-nya, Pak. Contoh itu, kemudian juga umroh. Umroh 33 juta itu detailnya seperti apa? Misalnya hotelnya di mana, maskapainya apa, berapa lama, terus dari Madinah ke... Ya ini teknis ya Pak, itu semua termasuk itinerary. Nah mungkin itu saran saya untuk tur-tur bisa disertakan juga itinerary-nya. Terima kasih Pak. Ya, sebenarnya itinerary-nya itu sebenarnya sudah diberikan, Bu. Ya kan mungkin karena Ibu baru bergabung, ya kan akhirnya terlewat semuanya. Karena dari awal ketika diterbitkan itu sebenarnya itinerary-nya ada. Dubai, Turki itu kemana, berapa hari di Dubai, berapa hari di Turki, itu ada. Begitu juga dengan yang namanya Holy Land maupun yang umroh, itu ada semua, Bu. Bisa Ya, didapat itu di mana Pak? ya di grup, Bu. Nah, masalahnya kan Ibu masih baru, berarti yang lama-lamanya kan data-datanya kan tidak terlihat sama Ibu. Oke. Gitu. Memang kami secara periode ya tidak mengirimkan, ya tapi bisa nanti dikirimkan karena si agent travelnya juga sebagai member kita, jadi dia bisa setiap saat memberikan itinerary kepada kita. Ya, nanti Oke. kalau mau lebih ininya tinggal kasih aja nomor HP-nya Ibu Rosi.
ya Berlin, kepada mereka-mereka yang ingin tahu itinerary-nya. Oke, siap Pak. Terima kasih. Ya. Oke Pak. Oke Pak, ini ada pertanyaan dari siapa tadi nih? Oh ini, ada member yang sudah aktifasi ketika mau ambil misi dan saya bilang bahwa akan dapat produk juga, dia tanya kok tidak ada izin halalnya Pak. Oke, baik. Ya, mengenai halal, ya, kita ini sedang dalam proses. Sebelumnya kita sudah ada izin halal, ya, tapi karena kita mengupgrade yang namanya BPOM-nya, ya, sehingga kita harus daftar ulang lagi mengenai izin halalnya, gitu. Apa itu upgrade? Upgrade itu dari BPOM-nya MD menjadi BPOM TR, ya. Nah, dan izin-izin yang lain, BPOM yang lain juga menaikkan status. Ya, sebelumnya ada, sekarang ini kita sedang sedang mengajukan, artinya bukan sudah diajukan, sedang menunggu selesai daripada izinnya, ya, halalnya. Tapi percayalah bahwa pemilik kita ini kan seorang ulama, ya kan? Nah, dia ini adalah juru bicara Gus Dur waktu Gus Dur jadi ketua PBNU yang namanya Gus Coy. Nah, dari mulutnya beliau sendiri juga sudah mengatakan bahwa waktu gebiar yang kedua bahwa produk kita ini halal. Sistemnya pun halal. Gitu dia. Ya. Nah, itu dia. Jadi tunggu aja, pasti ada lah. Nah, ya perusahaan kita ini bukan perusahaan yang ingin mau mencelakakan semuanya, ya. Oke, untuk sertifikat izin halalnya juga udah sering saya share, bahkan Pak Kris share berulang-ulang juga. Nah, tapi mungkin bisa diminta langsung ke leadernya masing-masing ya, seperti itu. Nah, supaya leadernya masing-masing juga nanti yang meminta ke, atau bisa langsung hubungi CS untuk minta sertifikat halalnya, kakak dia. Nah, terus pertanyaan selanjutnya ini ada dari izin Pak, Pak Robert, saya mau tanya untuk umroh 3.750.000, apakah dapat uang saku lagi buat para mitra seperti yang Pak Robert sampaikan tadi, sehingga saya bisa memberikan informasi ke mitra yang mau ikut umroh? Ya, jadi begini ya Bapak Ibu ya, kenapa saya selalu katakan yang namanya uang saku itu lebih kurang. Ya, tidak persis. Contohnya nih, ya, dengan biaya 4 juta atau 5 juta, kita bisa berangkat yang namanya umroh senilai 45 juta, dapat uang saku 7 juta. Ya, lebih kurang 7 juta. Ya, saya tidak mengatakan persis. Kenapa? Karena yang namanya keberangkatan itu, kita hitungannya dari sekarang. Karena perusahaan agent travel, dia tidak bisa menghitung tepat. Karena keberangkatan kita ini berdasarkan omset nasional. Ya, kita nggak tahu apakah berapa bulan ke depan, 6 bulan ke depan kah, 7 bulan ke depan, atau 1 tahun ke depan. Nah, bicara keberangkatan, apalagi ke luar negeri, ya kita itu dihitung dengan kurs. Ketika mata uang kita melemah, ya berarti kita harus harga itu tidak 38 juta lagi. Ya, misalnya bisa saja 40 juta karena kita keberangkatannya yang VIP punya. Ya, sehingga uang saku kita ya jadi berkurang 5 juta misalnya. Tapi kalau misalnya ya dia itu harga daripada agent travelnya itu turun karena mungkin kurs kita menguat mata uang kita, ya kita bisa lebih besar lagi dapat uang sakunya. Gitu dia. Ya, jadi perhitungan uang saku itu seperti begitu. Ya, supaya Bapak Ibu jangan nanti mengklaim kok Pak Robert itu waktu itu ceritakan sekian. Nah, saya tidak pernah bicara persis. Kita bicara adalah kurang lebih. Ya, oke. Oke, yang lain? Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Nah, ini juga ada pertanyaan dari, sebentar saya baca sebentar. Tadi udah ini, oke. Izin tanya Pak Robert, berarti semua mitra yang sudah mengambil misi reward ketika sudah mencapai mega point
yang ditentukan pasti dapat ya Pak. Oke, ini pasti dapat semua ya, kalau semua apabila megapoinnya sudah tercapai. Nah, terus apakah izin-izinnya masih berlaku semua? Makasih dari Patricia Bali. Iya, pasti masih berlaku lah Bapak Ibu ya. Oke, Kalau Pak. enggak, kita ini enggak berani untuk jalankan suatu bisnis. Kita ini bukan orang-orang nekat. Gitu dia. Ya, Oke, nah saya ingin teruskan lagi sebagai izin PSE tadi, penyelenggara sistem elektronik, ya kan? Bapak bisa tanya aja langsung ke kantor deh Pak, lebih datang ke kantor lebih bagus, gitu ya, supaya Bapak Ibu, Bapak juga merasa yakin jalankan bisnis ini, ya, karena suatu bisnis itu adalah bisnis keyakinan, ya. Yang scam-scam aja banyak orang bermain kok. Kenapa kita ini bagaimana menerangkan secara jelas kita punya izin dan segala macamnya. Ya, yang logikanya pokoknya kalau kita nggak dapat, kalau kita di Play Store itu nggak bisa masuk, berarti kita nggak bisa izinnya, Pak. Ya, tapi kalau Bapak mau minta izin itu datang aja ke kantor, Pak. Nanti perusahaan yang akan nunjukin kepada Bapak. Ya, oke. Itu nggak perlu lagi diperpanjang, Pak. Ya, intinya adalah kalau mau ikut, jangan takut. Kalau takut, jangan ikut. Itu aja sih sebenarnya. Ya, karena kita ini bagaimana menampilkan seterang benderang mungkin. Ya, mengenai izinnya, ya karena saya kapasitas saya, karena saya sama-sama sebagai member juga, saya sebagai orang konseptor, tapi saya bukan yang mengurusin izin-izinnya. Ya, tapi kalau masalah izinnya itu silakan tanya saja nanti ke kantor. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini ada pertanyaan yang udah lama tidak ditanyakan Pak. Nah, Apa itu? ini tentang izin tanya, kalau ada member yang lama, GMA lama, mau ikut program yang baru, apa harus daftar lagi, gimana dengan ID yang lama? Ya, itu kau aja yang jawab, Ber. Aduh. Oke, siap. Kakak semua. Nah, untuk itu, saya tidak terlalu berani frontal ya, tapi gini aja, lebih singkatnya. Orang yang sudah punya ID di GMA yang lama, itu nomor handphonenya secara otomatis akan terdaftar di Mega Pro Affiliate, tinggal diaktifasi, dan dia akan ikut sponsornya, jalur sponsornya yang lama. Jadi di situ semua mitra akan jika dia nomornya itu masih aktif, itu akan mengikut jalur sponsor yang lama. Jadi dia akan mengikut jalurnya di sponsor yang lama. Jadi kakak semua di sini jadi bahan pertimbangan. Satu, apakah beliau itu aktif atau tidaknya di GMA lama, itu jadi bahan pertimbangan kakak semua. Jangan sampai sembarangan mendaftarkan, karena ketika kakak semua tidak tahu, itu kakak daftarkan ternyata diaktifasi, itu mengikut jalur yang lama. Jadi di situ yang terjadi kerugian adalah kakak-kakak sebagai penginformasi yang menginformasikan GMA Mega Pro Affiliate. Nah, terus tetapi apabila memang leader lama atau sponsor dia yang lama tidak menginformasikan tentang Mega Pro Affiliate ini sama sekali ke member GMA yang lama ini, silakan saja, itu tidak jadi masalah. Karena apa? Karena informasi ini sudah diedarkan dari bulan Oktober sampai detik ini. Masa sih mitra GMA yang lama tidak tahu tentang Mega Pro Affiliate ini? Nah, kenapa? Karena kemarin sudah sesuai kesepakatan, tidak tahu apakah emang benar atau tidak, Pak Robert, jika sudah melewati tahun 2025, ada member GMA lama tidak aktifasi dan ingin mendaftarkan baru, bisa mengikut jalur yang baru ya Pak? Seperti itu ya Pak? Ya, bisa saja. Artinya sepanjang nomor HP-nya dia sudah tidak terpakai lagi di GMA yang lama. Gitu dia. Atau memberikan statement bahwa saya tidak mau lagi dengan plan-nya yang ada. Bisa saja. Ya. Jadi masing-masing semuanya lebih bagus bertanya dulu dengan plan-nya yang sudah ada di GMA. Nah, itu lebih bijak gitu loh ya. Oke. Nah, berikutnya adalah pertanyaan kedua ini, saya lihat ada di sini. Ya, kalau misalnya saya pasif dan nggak pernah ikut ambil misi, ya lalu saya akan mendapatkan apa loh? Ini pertanyaannya ini sangat bingung juga. Kalau Bapak Ibu nggak mau dapatkan misi, ya nggak ngambil misi, mau dengan apa mau diberikan?
gitu. Dengan gabung 150.000 saja sudah dapat produk, udah cukup itu saja. Ya, kalau misalnya mau bangun jaringan ya silahkan tanpa harus ngambil misi. Ya, kayak saya dapat 700 juta, saya tidak ngambil misi. Saya membangun jaringan, ya, saya membangun jaringan dengan hanya modal 150.000. Saya ngambil misi di mana? Di anak saya. Ya, anak saya sebagai pelaku pasif, dia mengambil misi, ya saya dapat bonus presentasinya. Ya, nah anak saya mendapatkan reward, ya karena dia ngambil misi gitu loh. Nah itu dia, ya. Jadi ini sebenarnya nggak perlu ditanya ya, kalau Bapak nggak ngambil misi ya ngapain Bapak, untuk apa juga gabung di kita. Karena ingat Pak, ya bisnis multi level, produknya mahal-mahal Pak. Ya itu harus dipahamin. Ya, konvensional Bapak lebih bagus ngambil barang di konvensional kalau Bapak Ibu nggak mau jalankan bisnisnya. Ya, atau barangkali nggak mau ngambil misi lagi sama sekali. Ya, lebih bagus tidak usah gabung di GMA affiliate. Ya, itu lebih cocok pas dia, gitu ya. Nah, jadi ya tentunya ada omset, ada yang diberikan, ada Bapak ambil misi, ada yang diberikan, itu saja simpelnya. Ya, untuk ongkir produk keluar daerah, ya seperti langsung ke siapa, minimal 100 juta itu ongkirnya free. Tapi kalau di bawah itu ya ongkir dibebankan kepada member. Nah, itu dia. Oke. Nah, kalau ada izin yang berakhir bulan April 2026, itu adalah izin yang setiap tahun diperpanjang, Bapak Ibu. Ya. Nah, kenapa harus diperpanjang ini? Karena memang begitulah ketentuannya. Ya, contohnya kayak SIM, itu 5 tahun sekali harus diperpanjang. Apakah berikutnya tidak mendapatkan lagi? Ya, pasti dapat. Ya, karena itu peraturan. KTP juga begitu. Ya, sekarang KTP seumur hidup. Ada juga keanggotaan-keanggotaan yang harus diperpanjang setiap tahun. Sama, kita juga harus ada keanggotaan yang diperpanjang setiap tahun. Ya, nah, nanti ini bulan April ini 2026, nanti diperpanjang lagi sampai bulan April lagi 2027. Nah, gitu dia. Oke, di sini ada pertanyaan dari Pak Mujib. Apakah mitra yang di program lama secara otomatis juga terdaftar di program baru? Buktinya nomor WA kami ketika kami daftarin di program baru tidak bisa. Nah, Tidak secara bisa Pak. otomatis, Pak. Ya, jadi mitra di program lama tidak secara otomatis terdaftar di program baru. Di program baru akan terdaftar ketika dia mendaftarkan. Tapi kalau dia tidak mendaftarkan, ya dia itu tidak ada di situ. Nah, gitu loh. Jadi, tapi kalau dia mendaftarkan lagi yang di baru, yang di GMA Mega Pro affiliate-nya, secara otomatis yang lama itu langsung masuk dia dengan upline yang sudah lama. Gitu dia, ya. Oke, kalau untuk umroh, titik kumpulnya di mana? Kalau yang dari Gorontalo, semua titik izin saya jawab Pak. Kalau untuk umroh itu semua titik kumpulnya adalah di Jakarta ya, kakak semua. Nah, Sebentar, tidak langsung. Artinya begini, tergantung agent travel, ya. Kalau agent travelnya yang ada di Jakarta, keberangkatan dari Jakarta. Tapi kalau Bapak Ibu memang kalau keberangkatannya bisa dari kota di mana agent travel tersebut berada, ya contohnya dari Medan, ya kan? Kalau dari Medan bisa berangkat umroh ke ke tanah Timur Tengah, ya ke Mekah, ya itu bisa, ya tergantung agent travelnya ada di sana, gitu. Tapi semuanya kesepakatan antara agent travel dengan para member. Tapi untuk sementara ini keberangkatan dari Jakarta. Nah, itu dia, ya. oke, terima kasih Pak sudah ditambahkan. Nah, Iya. selamat malam Pak Robert, saya mau tanya Pak, kalau saya ngambil dua produk yang berbeda tetapi dengan MP yang sama, apakah bisa langsung mendapatkan reward kedua-duanya Pak? Terima kasih. Ya, bisa sepanjang dia itu misinya berbeda, ya. Dengan MP yang sama boleh, ya. Tapi kalau misalnya dengan satu misi yang sama dengan MP yang sama itu yang tidak bisa, ya. Oke, terima kasih Pak. Gildan Saputra.
Oke, ini Rijal Saputra. Saya mitra GMA yang lama, Pak. Ketika saya masuk ke aplikasi dengan nomor HP yang di GMA lama, bisa masuk tapi status tetap belum aktifasi. Untuk aktifkan saya harus belanja lagi. Ya, memang betul sekali, Pak. Harus belanja lagi minimal 150. Hanya nomor Bapak udah terregistrasi. Sama seperti ketika kita mengajak calon mitra, itu kan harus ada kategori registrasi dulu namanya. Nah, Bapak sudah kategori terregistrasi tapi belum aktifasi. Jadi supaya untuk bisa belanja misi, Bapak harus aktifasi dulu minimal belanja produk yang senilai 150. Seperti itu Pak Rijal. Oke, itu saja pertanyaan dari kolom chat. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Saya persilakan satu atau dua orang lagi karena marketing plan selanjutnya tidak perlu dibahas ya Pak. Fokus ke 25% dulu ya. Ya, betul. Karena saya pikir 35% itu bisa kita pelajari melalui PPT kita. Ya, tinggal nanti diminta saja kepada Berlin ya, diberikan atau di grup juga bisa di-share. Dan saya harapkan juga semua teman-teman yang sudah bergabung atau sudah jadi member itu semuanya tergabung di grup ya, di grup masing-masing. Ya, supaya informasi semuanya tidak ketinggalan. Ya, itu paling penting ya. Siap. Oke, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Semua saya persilakan, mumpung Pak Robert masih stay, karena di sana kurang lebih udah setengah 12 malam ya Pak, kalau tidak salah ya. Ya, karena saya jam 3 harus bangun, ikut sahur, karena pesawat pagi kami harus berangkat lagi ke Jakarta ini. Ya. Hati-hati Pak dalam perjalanan. Kakak semua ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, kalau masalah kantor cabang, ya kalau masalah kantor cabang, ya tidak mungkinlah semuanya kita punya kantor cabang. Ya, kan kita ini adalah perusahaan bagaimana mengkondisikan secara online. Oke. Ya, tapi kita punya kantor cabang memang ya waktu GMA lama itu kita memang sudah punya lahan dan sudah sedang dibangun di Bali, di Denpasar. Nah, jadi ini tinggal meneruskan adalah ini GMA Pro, Mega Pro lah yang menjalankannya. Nah, gitu dia. Tapi kalau kantor-kantor cabang ya boleh dipastikan sementara ini belum ada pemikiran untuk itu. Ya. Tapi ya kita juga memberikan keleluasaan kepada para member. Kalau membernya punya ruko ya kan atau mau menyewa dengan mengatasnamakan Mega Pro ya silakan saja. Mega Pro juga memberikan izin untuk itu. Ya, tapi itu adalah biaya daripada para member gitu ya. Nah, jadi itu ya. Kita tidak ada kantor cabang ya. Oke Pak, siap. Terima kasih. Nah, terakhir Pak Robert, untuk produk misi itu sudah ada pilihan. Pertanyaannya, apakah produk bisa dipilih sesuai kebutuhan kita? Ya, kalau dia yang sifatnya aktivasi bisa, ya, atau repeat order juga bisa. Tapi ketika belanja misi, paket yang ditawarkan itu sudah ada di situ tertera paket-paket apa saja yang mau diberikan kepada kita. Nah, tapi kalau misalnya kita mau tukar-tukar, ya itu bisa-bisa saja tergantung kebijakan daripada perusahaan kepada kita. Ya kan nanti ya bisa diurus oleh upline-nya atau bagaimana, ya. Oke, siap. Ya, untuk di Bali itu mudah-mudahan di sekitar bulan Maret ini sudah selesai, dia akan diresmikan. Atau kemungkinan yang paling cepat kemungkinan juga habis Lebaran barangkali. Ya, di situ kita akan buka. Nah. Oke, sudah jelas ya. Pak mau nanya masalah bulan Maret ini RO berlaku untuk di awal sama di akhir ya Pak ya? Begini. Jadi berlaku tanggal 1 Maret supaya untuk menaikkan omset nasional bersama-sama. Dan ini semuanya para pendapat misi itu akan mendapatkan keuntungan. Tidak akan keberatan karena orang yang belanja misi dapat produk itu kan nggak perlu RO.
Ya kan, RO itu dikhususkan ketika terjadi pergerakan di generasi kedua sampai generasi 7 kita. Oke, nah makanya kenapa dibikin 2 kali dalam 1 bulan? Karena kita dapat bonusnya 2 kali dalam 1 bulan. Nah, kita diharapkan perusahaan teman-teman semuanya harus diperhatikan dan beritahu kepada para downline-nya semuanya, para teman-teman yang mitranya semuanya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 ya, untuk mendapatkan bonusnya itu semuanya Bapak Ibu di periode itu harus repeat order. Mau tanggal 1 boleh, di akhir bulan tanggal 15 boleh. Cuman saran saya di awal-awal lah Bapak Ibu RO-nya supaya tidak kelupaan. Sehingga masih ada batas waktu untuk RO. Nanti kalau sudah akhir bulan Bapak Ibu kelupaan, nggak ada lagi kesempatan untuk RO. Ya. Nah, berikutnya adalah ketika periode tanggal 16 sampai akhir bulan, itu juga harus RO lagi ketika ada pertumbuhan di generasi kedua dan generasi ketujuh kita. Kenapa harus begitu? Contohnya, kayak saya, ya dalam setiap periode, dalam setiap 2 minggu, saya dapat bonus 50 jutaan. Ya kan, lalu saya cuma RO-nya sekali. Ya kan, berarti secara tidak langsung saya tidak berkontribusi maksimal kepada sistem yang namanya omset nasional. Nah, dengan 2 kali, berarti 150 ribunya saya lagi bisa menambah yang namanya omset nasional kita. Nah, itu tujuannya sebenarnya. Ya. Iya. Jadi saya sama tanya lagi Pak, kalau yang pasif dia ngambil misi itu perlu RO nggak Pak? Nggak perlu RO Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, bahkan Bapak mensponsorin orang pun generasi 1 Bapak Ibu nggak perlu RO juga. Yang perlu RO itu adalah generasi kedua sampai ke-7 Pak. Oh gitu Pak, yang naikkan omset nasional ya. Iya. Iya siap. Inilah RO naikkan omset nasional. Betul. Siap Pak. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke, siap. Nah ini Pak, ada pertanyaan dari Kakak Santi. Nah ini Kakak Santi ini bukan Kakak Santi Legawa, tapi Kakak Santi timnya Bu Alit Nuning kalau tidak salah. Nah, apakah ada perekrutan karyawan untuk di Bali? Kemana minta informasi tentang perekrutan untuk kantor cabang Bali Pak? Waduh, saya nggak paham juga itu. Ya, yang pastinya sih pasti nanti ada karyawan. Berapa jumlahnya saya juga nggak tahu. Ya kan, nah itu tanya saja ke kantor pusat ya, atau melalui Pak Yudi atau barangkali Pak Susilo ya. Nah, kalau CS juga mungkin juga nggak tahu gitu ya. Langsung saja ke Pak Yudi atau ke Pak Susilo ya, atau melalui leader di Bali juga bisa ya, karena pasti perusahaan juga akan minta bantuan kepada leader yang di Bali. Nah gitu dia. Oke, sudah kejawab ya Kakak Santi. Kakak Santi atau Kakak Patricia ini ya? Universe Blessing. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Luciana Apono. Pak, kalau generasi kedua sampai ke-7 sudah memiliki misi, apakah tetap harus RO juga? Nah, harus. Ya, karena antara RO dengan misi itu sesuatu hal yang berbeda. Namanya saja juga sudah berbeda. Gitu ya. Nah, tujuannya apa? Ya, supaya untuk menambahkan omset nasional. Ya, di sini tidak ada yang keberatan. Kenapa? Ya, produk kita itu adalah produk yang harus kita coba. Ya, makanya di sistem ini saya tidak mengajarkan Bapak Ibu menjadi seorang penjual. Tidak diajarkan menjadi seorang terapis. Tapi Bapak Ibu di sini membangun jaringan pemakai. Ya. Bapak pakai, rasakan dan ceritakan. Gitu dia Bu ya. Jadi dipakai produknya, jangan nggak dipakai. Sudah gitu dirasakan bagaimana manfaatnya, baru ceritakan. Nah setelah ceritakan ya, ajak jadi member. Gitu dia. Ya, jadi ketika dia bergerak di generasi kedua dan ketujuh itu ya, Ibu harus repeat order. Ya, misi adalah sesuatu hal yang berbeda. Karena misi itu sudah ada diberikan kepada kita berbentuk reward. Gitu dia. Oke, terima kasih Pak Robert. Mungkin itu saja yang bertanya Pak. Ini peserta sudah mulai berkurang mungkin karena rebutan misi ini Pak. Oke, baik. Ya, jadi saya rasa itu saja. Terima kasih untuk semuanya. Ya, closing statement saya bahwa dengan bisnis yang segampang ini,
ya Bapak Ibu tidak berhasil ya di dunia network marketing, ya lebih bagus Bapak Ibu nggak usah lagi main multi level seumur hidup, ya karena pasti akan sulit di tempat lain. Ya, tapi kalau di tempat yang lain Bapak Ibu pernah sukses dan sekarang ini sedang terpuruk, ya kan? Nah, saya sarankan Bapak Ibu gabunglah di sini, cobalah kita sistem kita ini, dan bisa dipastikan Bapak Ibu lebih hebat daripada waktu pertama kali Bapak Ibu ikut di multi level lain. Ya, nah salam sukses buat kita semuanya dan salam sehat. Ya, pakai produk, ya rasakan dan ceritakan. Ya, Bapak Ibu akan rasakan bagaimana nanti bonus-bonus yang sudah Bapak Ibu dapatkan nanti. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Saya serahkan kepada Berlin. Oke, terima kasih untuk Pak Robert atas pemaparan dan jawaban-jawaban yang telah diberikan, dan terima kasih atas pertanyaan kakak semua, karena pertanyaan kakak semua, Pak Robert bisa menjawab dan mitra-mitra yang lain juga bisa mendengarkan dan menyimak dengan sesama, dan mereka juga akan bisa menjawab apabila ada pertanyaan seperti itu di lapangan ketika bersosialisasi. Jadi inilah fungsinya untuk ikut Zoom, karena saya tahu sejatinya jika Zoom ini direcord, itu saya yakin tidak semua orang itu akan langsung menonton dari awal sampai akhirnya. Kenapa? Karena mereka malas, karena Indonesia ini gampang bosan untuk melakukan sesuatu hal yang berlama-lama, karena menunggu itu adalah sesuatu yang membosankan. Jadi semua jika tidak mau terlalu lama menunggu reward, silakanlah jalankan bisnisnya supaya tidak terasa membosankan, tidak terasa lama, karena dengan menjalankan bisnisnya kakak semua juga akan mendapatkan passive income yang luar biasa. Mungkin saat ini passive income yang kakak dapat atau ketika awal-awal memulai itu sedikit, tetapi yakinlah dalam waktu dekat, bahkan tidak usah bertahun-tahun, cukup 1 tahun saja, lihatlah hasil yang luar biasa dari kakak semua. Kenapa? Karena Pak Robert saja sudah membuktikan hanya dalam waktu 4 bulan beliau mencapai bonus 700-an juta. Dan hanya dalam waktu 2,5 bulan ada yang mencapai bonus 300-an juta juga hanya dengan belanja misi saja. Dan ada juga yang mencapai bonus 300-an sampai 500-an juta hanya dengan menjalankan konsep bisnis tanpa belanja produk misinya. Jadi kakak semua, pilihan ada di tangan kakak semua, mau jadi pasif, mau jadi aktif, itu tergantung kakak semua, dan apapun pilihan kakak semua itulah yang akan kakak semua tuai di kemudian hari. Jadi tentukan pilihan kakak semua dari sekarang, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Jika ada orang yang masih ragu, biarkanlah, jangan buang waktu kita untuk pada orang-orang yang masih ragu, karena keraguan mereka yang sekarang adalah penyesalan mereka di kemudian hari. Jadi kakak semua, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, dan sampai bertemu di pertemuan Zoom selanjutnya, dan sampai ketemu di tanggal 7 Maret hari Sabtu jam 3 sore di Golden Beauty untuk kakak-kakak semua yang sudah memiliki tiket. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri Zoom kita malam ini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk semuanya. Ya, mohon izin keluar. Terima kasih Pak Robert.